Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Namun, bahkan karakter-karakter hebat dan kata-kata mereka yang mengesankan tidak dapat mempengaruhi Li Qiye. Hati daunnya konfrontasi batu. Dia tidak bisa tergoyahkan oleh kata penguasa surgawi dan raja surgawi ini. Li Qiye tetap tenang dan santai tanpa peduli. Lan Yunzu memperhatikan tokoh-tokoh hebat ini menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan mantra untuk menggetarkan emosi Li Qiye, jadi dia memancarkan keras benar-benar tidak tahu malu. Li Qiye yang tenang hanya tersenyum dan berkata, abaikan mereka. Sebentar lagi, mereka akan tahu bahwa tipuan mereka tidak ada gunanya. Setelah mencapai langkah ke-25, anak jahat tidak dapat menahannya lagi. Wajahnya merah padam karena tekanan kolam. Akhirnya, dia mengumpulkan gigi dan melakukan satu langkah terakhir dengan total 26 langkah. Pada titik ini, dia tidak bisa menangani hal lain, jadi dia harus menyerah dan keluar dari kolam. 26 sudah sangat luar biasa. Leluhur pohon perunggu menghilang setelah langkah ke-20. Para hantu besar sangat bangga atas pencapaiannya setelah melihatnya mundur dengan selamat. Sementara itu, Sein Child melanjutkan perjalanannya dengan banyak mata menandakannya sebagai antisipasi. Mereka ingin melihat berapa banyak langkah yang bisa diambilnya. Melihat mundurnya anak jahat sementara anak suci bertahan, Lan Yunzu bertanya, anak suci melangkah lebih jauh dari anak jahat, mungkinkah dia membawa harta karun sejati kaisar abadi bersamanya? Li Qiye melihat ke arah Sein Child dan menenangkannya sebagai jawaban, tidak, itu bukanlah harta karun yang sebenarnya. Dia bisa melangkah lebih jauh karena dia memiliki sesuatu yang berhubungan dengan makam utama yang tidak menyenangkan. Setelah mendengar ini, Lan Yunzu tiba-tiba teringat sebuah kisah yang telah diwariskan sejak lama, jadi Kaisar Abadi Jutian mendapat harta karun yang menantang surga dari Necropolis. Li Qiye mengangguk dan berkata, benar, itu adalah benda yang berasal dari sungai hantu. Sayangnya, anak suci tidak memahami kedalamannya. Seluruh dunia tahu bahwa Kaisar Abadi Jutian memperoleh harta karun yang sangat besar dari sungai hantu. Ini adalah sebagian alasan mengapa generasi mendatang pergi ke sungai hantu, mereka diculik oleh kisah Kaisar Abadi Jutian. 30. Dia akhirnya mencapai langkah ke-30. Ini sama dengan Ratu Jadewater dari ras roh tampan. Pada saat ini, anak suci bermandikan keringat, namun dia masih dipenuhi gigi dan mengerahkan seluruh potensinya untuk berjuang mengambil langkah lain. 31. Para ahli hantu menyelimuti mantra yang kuat ketika mereka melihatnya mengambil langkah sulit lagi. Sorak-sorai ini berfungsi untuk menyemangati anak suci dan menambah semangat Li Qiye. 32. Dia mengambil satu langkah lagi, tapi hampir mustahil baginya untuk melangkah lebih jauh. Jika dia terus memaksakan masalah ini, maka dia akan menghilang seperti leluhur pohon perunggu. Ratu Jadewater menenangkan dan berkomentar, sayang sekali. Dia masih belum bisa memahami misteri kolam itu. Ada batasan dalam menggunakan senjata kaisar untuk memaksanya. Sein Child dengan selamat meninggalkan kolam dan disambut dengan banyak sorak-sorai dari para penggarap hantu. Seorang raja memuji, mampu mengambil 30 langkah adalah pencapaian yang lebih tinggi dari leluhur biasa. Sangat menjanjikan, pemuda ini akan melampaui kita pada waktunya. Kemenangan Sein Child sudah pasti. Sayangnya, leluhur biasa hanya bisa berjalan 30 hingga 40 langkah. Haha, saya tidak percaya kalau kawan Li ini lebih baik dari leluhur biasa. Tidak mungkin dia bisa melangkah lebih dari 30 langkah. Para pembudidaya hantu merasa nyaman, terutama kekuatan besar yang memilih untuk berpihak pada tanah suci. Mereka yakin akan kemenangan mereka dan kekalahan Li Qiye. Mereka tidak menyangka bahwa Li Qiye dapat mengambil 30 langkah karena hal itu sulit dilakukan bahkan oleh seorang leluhur. Untuk dia, itu tidak layak untuk disebutkan. Sein Child melangkah keluar dari kolam. Anak jahat segera datang untuk memberi selamat kepadanya, saudara Titanic Crescent sungguh luar biasa, Anda mengambil 6 langkah lebih banyak dari saya. 1. Kalimat seperti inilah yang menyebabkan aku lebih menyukai bentuk pinyin untuk nama. Tidak ada hal seperti itu, adik kecil ini hanya beruntung. Sein Child dengan rendah hati menanggapinya.
Sebelumnya, keduanya adalah rival, namun kini mereka bekerja sama. Hal ini sama sekali tidak mengherankan karena, untuk bersaing dengan para jenius yang menentang surga seperti di Zuo, mereka harus bekerja sama. Phoenix Maiden juga memujinya dengan pesona anggunnya, bakat brilian Brother Titanic Crescent benar-benar meyakinkan saya. Para jenius selalu muncul dari tanah suci bulan sabit Titanic dan silsilah Raja Serangga. Suami saya selalu memuji Brother Titanic Crescent dan Brother Ghost Insect sebagai pahlawan dan panutan masa kini. Mulai hari ini, kami dapat melihat bahwa peringkat Anda memang pantas diterima dan telah membuka mata saya. Pujian gadis itu adalah satu hal, namun pujian yang datang dari Di Zuo berbeda. Kedua keturunannya menjadi cukup bangga karenanya. Meskipun hal itu tidak datang secara pribadi dari Di Zuo, masih sangat mulia mendengar kata-kata Phoenix Maiden. Mereka berdua dengan cepat menjawab, kami tidak sehebat itu, pujian saudara Di Zuo terlalu berlebihan. Meski melontarkan kata-kata sederhana, mereka cukup menikmatinya di dalam hati. Li Qiye melihat sikap pasti menang dari mereka berdua dan tertawa terbahak-bahak sebelum berbicara, oh. Sudah merayakannya sebelum pemenang ditentukan. Apakah kamu yakin akan menang? Provokasi Li Qiye membuat ekspresi keduanya menjadi gelap. Namun, Phoenix Maiden mengambil inisiatif dan dengan dingin menjawab, Li Qiye, jangan sombong, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Brother Titanic Crescent dan Brother Ghost Insect adalah dua keajaiban luar biasa dari ras hantu kita. 30 langkah mereka setara dengan Virtuous Paragons, dan sangat sedikit anak muda yang bisa menandinginya. Bahkan mungkin kamu tidak akan mampu. Keduanya dengan senang hati mendengarkan dengan bangga saat gadis itu membela mereka sebelum mereka sempat melakukannya. Saat ini, mereka memiliki kesan yang lebih baik terhadap gadis itu dan Di Zuo. Rencananya sangat luar biasa dan dia dengan mudah mengubah sikapnya. Dia berusaha mendapatkan lebih banyak sekutu untuk melawan Li Qiye. Gunung yang lebih tinggi. Li Qiye tersenyum dan menjawab, pepatah ini benar, tapi gunung yang lebih tinggi bukanlah kalian. Ketidaktahuan seperti itu. Gadis itu dengan dingin berbicara, kebenaran ada di depan matamu. Belum terlambat untuk menerima kekalahanmu di hadapan saudara Titanic Crescent dan saudara Serangga Hantu. Terima kekalahanku. Li Qiye dengan belak-belakan menyela gadis itu dan menyatakan, itu baru 32 langkah namun kamu masih berani menyombongkan diri di hadapanku seolah-olah kamu tidak terpecahkan di dunia ini. Baiklah, jika kamu ingin dipermalukan, izinkan aku melakukannya. Saya bisa memejamkan mata dan tetap berjalan sejauh itu. Setelah itu, Li Qiye benar-benar menutup matanya dan mulai menuju ke arah kolam. Saat dia melangkah masuk, Lan Yunzu dengan cepat membantu. Menghitung, 1, 2, 3, 4. Namun, Li Qiye terlalu cepat dan Lan Yunzu tidak bisa mengikutinya. Lihat, saat Li Qiye masuk ke dalam kolam, semua orang dengan cepat melihat sejauh mana dia bisa melangkah dengan menatap surgawi mereka. Namun, dia terlalu cepat, setelah menonton mereka siap, Lan Yunzu sudah menghitung sampai 30. Mustahil, seluruh ras hantu tercengang dengan langkahnya. Saat indera mereka kembali sadar, Li Qiye sudah berjalan kembali seolah-olah dia belum pernah masuk sama sekali. Seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan santai. 60 langkah. Lan Yunzu melaporkan nomor tersebut dengan sangat terkejut. Li Qiye terlalu cepat bahkan untuk menghitungnya. Jika bukan karena melihat bagaimana kedua keturunannya bertarung bahkan dengan senjata kaisar untuk mengambil langkah terakhir mereka, dia akan berpikir bahwa ini hanyalah kolam biasa setelah menyaksikan jalan-jalan Li Qiye. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi sementara semua orang menjadi mencurigakan. Jalan santai Li Qiye membuat orang berpikir bahwa ini bukanlah kolam ajaib sama sekali. Namun, mereka yang pernah masuk sebelumnya tahu bahwa itu tidak mudah karena satu langkah setara dengan satu dunia. Bahkan seorang leluhur atau guru legendaris pun tidak akan mampu berjalan 60 langkah melebihi Li Qiye. Mengambil 60 langkah hanya dalam sekejap mata membungkam semua hantu dan membuat mereka tidak bisa bereaksi. Sebelumnya, ketika anak suci berhasil mengambil 32 langkah, ras hantu yakin akan kemenangannya karena bahkan seorang leluhur pun hanya bisa berbuat banyak. Prestasi seperti itu sungguh luar biasa. 60 langkah santai Li Qiye merupakan output bagi ras hantu. Mereka tidak tahu harus meletakkan wajah mereka di mana, terutama Saint Child dan Evil Child.
Tanah suci bulan sabit Titanic merasakan kekecewaan yang menyakitkan setelah berpikir bahwa keturunan mereka menang dan kunci utama yang tidak menyenangkan akan menjadi milik mereka. Pakaian dalam yang tersembunyi di tanah menjadi sedih karena mereka sendiri tidak percaya diri dalam mengambil 60 langkah. Dan kalaupun mereka bisa, itu tidak akan mudah. Li Qiye berjalan-jalan hanya dalam sedetik, lalu dia mundur dengan aman. Ini terlalu menantang surga. Pada saat ini, Titanic Crescent Saint Child, Ghost Insect Evil Child, dan Divine Spark Phoenix Maiden semuanya tercengang di tempat. Sebelumnya, mereka bertiga menyombongkan diri dengan penuh kebanggaan, tapi sekarang, pencapaian Li Qiye adalah sebuah output keras di wajah mereka. Kedua keturunannya tidak bisa lagi tersenyum, hanya ekspresi jelek yang tersisa. Phoenix Maiden memiliki wajah sedingin es. Dia berpikir berbeda dari kedua keturunannya. Dengan Li Qiye yang dengan mudah mengambil 60 langkah, dia bahkan lebih yakin bahwa dia akan menjadi musuh yang kuat bagi suaminya. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menghancurkan Li Qiye dan menghilangkan ancaman besar terhadap kekasihnya. Bagaimana kamu melakukannya? Lan Yunzu bertanya secara emosional. Dia sudah tidak asing lagi dengan pencipta keajaiban, tapi 60 langkah biasa ini masih membuatnya takjub. Satu langkah untuk satu dunia. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya bisa menciptakan 3000 dunia, jadi satu langkah untuk satu dunia tidak akan menyusahkan saya. Lan Yunzu terdiam setelah mendengar ini. Istana ke-12 Li Qiye telah terbentuk, artinya dia akan memiliki akses ke surga yang tercipta dari istana tersebut. Setelah mencapai penyelesaian akhir, dia akan memiliki gambarannya sendiri, jadi orang hanya bisa membayangkan kemungkinan darinya. Sementara itu, Ratu Jadewater memulihkan kesadarannya setelah melihat hasil yang diperoleh Li Qiye dan dengan lembut menghela nafas, ini bukanlah pemikiran melainkan wawasan. Dia sangat terkesan setelah tontonan ini. Bahkan sebagai roh tampan dengan pukulan yang kuat serta refleksi ilahi, mengambil 30 langkah tanpa bantuan benda eksternal merupakan tantangan besar baginya. Namun, meskipun refleksi ilahinya dapat membantu mendapatkan lebih banyak wawasan, dia tetap tidak akan mampu mengambil 60 langkah santai seperti yang dilakukan Li Qiye. Pada titik ini, Li Qiye menatap kedua keturunannya dengan pandangan tidak peduli dan berkata, awalnya aku ingin melangkah lebih jauh, tapi karena kalian hanya mengambil 30 langkah, akan sia-sia jika aku mengambil 80 atau 90 langkah, jadi tidak apa-apa, 60 sudah cukup untuk saat ini. Tentu saja hal ini ditanggapi dengan ekspresi jelek dari kedua keturunannya. Keduanya awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun kejayaan mereka dan, sekali lagi, menjadi dihormati, mereka berencana menggunakan Li Qiye sebagai batu loncatan. Siapa yang mengira bahwa bahkan dengan bantuan senjata kaisar mereka masih akan kalah sepenuhnya dari Li Qiye. Li Qiye kemudian mengabaikan keduanya dan memandang ke arah Phoenix Maiden, Maiden, apakah ini giliranmu untuk menantangku? Mata Phoenix Maiden berbunyi dan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dia tidak menjawab. Long Zuntian malah keluar untuk berbicara, bagaimana kalau aku menantangmu sebagai penggantinya? Tindakan Long Zuntian bukan tanpa alasan. Dia adalah seorang jenius yang tak bertanding dan telah memperhatikannya selama beberapa waktu, jadi dia tahu bahwa gadis itu sama sekali bukan tandingan Li Qiye. Bahkan dengan harta karun bantuan, dia masih tidak bisa mengambil 60 langkah, jadi dia harus menggantikannya. Li Qiye memandang dan sambil tersenyum berkata, selama dia tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Ambil 60 langkah dulu, lalu kamu bisa menantangku. Long Zuntian memandang Phoenix Maiden untuk mencari jawaban. Pada saat ini, dia merasakan rasa takut dan lembut karena sifat jahat Li Qiye jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan seorang jenius tertinggi seperti Long Zuntian tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia bisa mengalahkan Li Qiye. Nyonya, izinkan saya mencobanya. Mungkin ada peluang. Dia mengatakan ini untuk mengingatkannya bahwa jika dia pergi, tidak akan ada harapan yang sama sekali. Gadis itu menghela nafas dan berkata pada Long Zuntian, kalau begitu aku harus memaksa senior Long. Kebanggaan ras hantu kini ada di bahu Anda. Long Zuntian penyelesaian tanpa berkata apa-apa sambil meratakan situasi dalam pikiran. Gadis itu terlalu menghitung, dia mengatakan itu untuk memaksanya menggunakan seluruh kekuatannya.
Di matanya, seseorang dengan begitu banyak skema dan kemampuan perhitungan yang menakutkan seperti gadis itu tidak cocok untuk infrastruktur. Ini akan menjadi rantai yang memperlambat budidaya seseorang. Namun saat ini, sebuah suara misterius tiba-tiba muncul, jika ini berkaitan dengan prestise ras hantu, lalu bagaimana saya bisa hilang? Seseorang terbang ke depan, menciptakan gambar indah yang membentang bermil-mil saat aura misterius menutupi dunia. Seolah-olah bintang-bintang terbang bersamanya saat dia memancarkan aura misterius yang tidak dapat dijelaskan, menyebabkan orang lain merasa bahwa dia memiliki banyak rahasia abadi dan tak terduga. Tianlun Hui, ras hantu berteriak riang setelah melihat kedatangan baru ini. Salah satu dari 3 pahlawan dunia suci Nether dan keturunan kerajaan kuno segala era, Tianlun Hui, telah tiba. Rumor mengatakan bahwa dia masuk ke dalam istana Dewa Api sehingga tidak ada yang mengira dia akan keluar secepat itu. Seorang tokoh besar melihatnya dan dengan emosional berkata, sepertinya dia memperoleh kekayaan yang cukup besar di istana. Seorang jenius tertinggi memang luar biasa. Ras hantu menjadi gembira setelah melihatnya. Seseorang dengan gembira menyatakan, karena Tianlun Hui bisa memasuki istana Dewa Api, kolam ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Jika kolam ini tidak cocok untuk budidaya, maka dengan bakatnya, Tianlun Hui pasti bisa melihatnya dan masuk. Hanya dalam hitungan detik, banyak anggota hantu menaruh harapan tinggi pada Tianlun Hui karena dia memberi mereka secercah harapan. Bahkan para leluhur pun tidak ingin bertaruh dengan Li Qiye, sehingga meningkatkan momentumnya saat ini. Kemarahan ras hantu tidak dapat dipadamkan sampai mereka mengalahkan Li Qiye. Anak suci dan anak jahat telah kalah dan tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menantangnya hingga kemunculan Tianlun Hui. Tuan Tianlun Hui, Anda harus mengalahkannya dan memberi pelajaran pada semut manusia ini. Biarkan dia mengetahui bahwa kita dari ras hantu memiliki banyak orang jenius yang mampu menekan umat manusia. Seru hantu, itu benar. Dorong dia ke bawah untuk melihat apakah dia masih akan bertindak sombong. Pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya menambahkan. Bahkan beberapa karakter hebat pun berteriak. Ras hantu telah ditindas terlalu keras akhir-akhir ini. Setelah mengukir yang meramalkan dan peristiwa yang terjadi di sini. Bahkan keturunan leluhur pun telah kehilangan secara tragis. Para hantu tidak dapat menahan amarah ini karena banyak sekali hantu jenius yang dihasilkan, namun tidak ada yang mampu mengalahkan manusia yang tidak penting. Namun, Tianlun Hui adalah penyebab kebangkitan dan prestisenya menanamkan keyakinan mutlak pada hantu. Tianlun Hui maju ke depan sambil membawa aura misterius yang tak terbatas dan berbicara, maafkan kelancangan saya dan izinkan saya belajar dari rekan Daois Li sebelum senior Long. Kata-katanya membawa ritme yang aneh. Dalam hal populer, Tianlun Hui sedikit kurang dikenal dibandingkan dengan Di Zuo, namun dalam hal gaya dan momentum, dia tidak kekurangan dalam hal apapun. Dia berada di level yang sama dengan Di Zuo dan bukan hanya dalam hal gelar. Long Zuntian memandang Tianlun Hui dan berkata dengan emosi, gelombang baru akan mengucurkan gelombang lama. Saya sudah tua dan tidak akan bersaing dengan Anda, anak muda. Ini panggungmu. Dia kemudian perlahan kembali ke sisi gadis itu. Gadis itu lalu menghela nafas lega. Menghadapi Li Qiye memberikan tekanan yang signifikan padanya. Dia selalu percaya diri, tapi dia tidak yakin akan menang saat ini. Namun, Tianlun Hui mendorong permainan papan ini ke posisi yang lebih baik. Dia menjadi lebih bersemangat melihat Tianlun Hui menantang Li Qiye karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengukur kemampuan Tianlun Hui untuk suaminya. Tianlun Hui menatap Li Qiye dan dengan tenang berbicara, ketenaran rekan Daois Li seperti guntur di telinga seseorang. Hari ini, melihat gaya hebatmu membuatku yakin. Li Qiye memandangnya dan dengan malas berbicara, saya khawatir ini bukan pertemuan pertama kita. Ini benar karena keduanya pernah bertemu sebelumnya tanpa salam resmi. Tianlun Hui tidak marah. Dia hanya tersenyum dengan gaya yang tak tertandingi dan aura misterius yang tak terduga. Memang benar, tapi itu hanya pandangan sekilas tanpa kesempatan untuk bertemu dengan rekan Daois Li. Tianlun Hui berbicara, pertemuan dan kompetisi hari ini adalah kehormatan bagi saya. Li Qiye tidak peduli dengan formalitas dan dengan tenang berkata, mulailah. Jika Anda ingin menantang saya, berjalanlah 60 langkah terlebih dahulu. Kalau begitu, izin. Tianlun Hui tidak berani meremehkan lawannya.
Dia menarik napas dalam-dalam di samping kolam dengan matanya memancarkan cahaya ilahi sambil merawat. 1. Kata di sini adalah, beri saya nasihat. Ini hanya cara berbicara yang sopan, rendah hati kepada orang lain sebelum kompetisi pertandingan, tapi pendengarannya agak aneh jadi saya izin dulu. Pada saat ini, semua pembudidaya hantu tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas, semua mata mereka tertuju pada Tian Lunhui. Mereka menaruh seluruh harapan mereka untuk mengalahkan Li Qiye dan mendapatkan kembali kejayaan hantu di Tian Lunhui. Mata Tian Lunhui memancarkan seberkas cahaya. Kadang-kadang, mereka seterang matahari, namun terkadang gelap seperti lubang hitam. Gelombang rantai hukum universal di dalam matanya terbentuk membentuk artikel tertinggi. Dia menggunakan artikel tertinggi ini untuk berkomunikasi dengan Grand Dao yang mendalam di dalam kolam, ingin memahaminya. Ratu Jadewater berseru kaget ketika dia melihat apa yang terungkap di dalam matanya, luar biasa, sungguh layak menjadi salah satu dari 3 pahlawan. Dia telah mencapai tingkat pemahaman ini dalam waktu yang singkat. Hal ini mengecewakan refleksi ilahi saya. Bahkan Li Qiye menganggukkan kepalanya dan berkata setelah melihat ini, seorang jenius tertinggi memang berbeda, dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan Dao aneh dan mencapai puncak teraneh. Menginjak kolam bukan hanya soal kekuatan, kecuali jika itu adalah eksistensi di puncak, seperti dewa sejati atau kaisar abadi. Generasi muda akan melampaui kita dengan pemikiran bebasnya, mereka tidak seperti kita, orang-orang tua konservatif yang terjebak di satu tempat. Bakat adalah satu hal, tetapi kebijaksanaan dan pemahaman adalah hal yang berbeda. Sekelompok pakaian dalam yang menyembunyikan kegelapan dengan lembut merata. Mereka semua memujinya tanpa henti. Celana dalam yang lama dapat masuk ke dalam kolam dengan mudah karena memiliki kekuatan yang cukup. Mereka yakin dengan budidaya dan kekuatan mereka sendiri, terutama yang berasal dari keturunan kaisar. Dengan senjata kaisar dan budidaya mereka, jika mereka merusak semuanya dalam satu kesempatan, mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk. Namun, tindakan Tian Lunhui memberi mereka perspektif baru. Dia tidak seperti anak suci dan anak jahat yang hanya menggunakan bantuan luar untuk masuk. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan dan bakatnya sendiri untuk memahami misteri tersebut. Layak menjadi jenius tertinggi dalam ras hantu kita. Seorang leluhur berkomentar sambil tergerak, bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar abadi di masa depan, dia masih bisa mencapai puncak. Jika dia memilih jalur zaman agung, maka dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi leluhur yang berbudi luhur. Prestasinya di masa depan akan jauh lebih besar daripada pencapaian kita. Mayoritas leluhur dari kekuatan besar yang disebut sebagai pakaian dalam lama adalah paragon berbudi luhur, namun paragon berbudi luhur biasa memiliki ketajaman yang sangat besar dibandingkan dengan paragon yang menapaki jalur era besar. Mereka yang berjalan di jalur ini adalah eksistensi yang dapat membentuk negara mereka sendiri dan dianugerahi gelar dewa, mereka sebanding dengan kaisar abadi. Mata Tian Lunhui yang berkedip terus menatap ke arah kolam saat dia mencoba mengungkap kedalamannya. Semakin banyak hukum universal terbentuk di kacamata. Li Qiye tidak mengganggu Tian Lunhui saat dia berdiri di sana, menunggu. Bahkan melawan seseorang yang disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, Li Qiye tetap tenang tanpa rasa cemas. Beberapa saat kemudian, Tian Lunhui akhirnya menariknya. Matanya kembali memiliki tampilan lama yang misterius dan tak terlihat. Rekan Daois Li, aku pergi dulu. Tian Lunhui tersenyum lalu mengambil satu langkah sebelum menghilang ke dalam kolam. Cepat dan lihat, Heavenly Gazes diaktifkan untuk menyaksikan usahanya. Hantu sedang menghitung langkahnya, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam sekejap mata, dia sudah mengambil 10 langkah dengan mudah. Dia sangat berbeda dengan Saint Child dan Evil Child yang bertarung meski menggunakan senjata kaisar. Dia tidak secepat Li Qiye, tapi dia terlihat masih sangat nyaman. 30. Para hantu dengan cemas memperhatikan semua tindakannya. Tian Lunhui adalah harapan mereka. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengambil 30 langkah. Semangat ras hantu diremajakan pada saat ini karena Tian Lunhui masih memiliki penampilan yang tenang seolah-olah sedang berjalan-jalan di pemandangan indah. Menakjubkan, seorang leluhur yang bersembunyi di dalam bayang-bayang dengan lembut menghela nafas dan berkata setelah menyaksikan adegan ini, dulu di masa muda kita, bakat kita jauh lebih lemah daripada bakat Tian Lunhui.
Mungkin bahkan Titanic Crescent Saint Child lebih unggul dari kita. Pada titik ini, penampilan Tian Lunhui telah meyakinkan para pakaian dalam lama dan menegaskan fakta bahwa menjadi kuat bukanlah aspek penting untuk memasuki kolam. 40 langkah. Rentang waktu singkat telah berlalu, dan Tian Lunhui berhasil mengambil 40 langkah. Langkahnya melambat, tapi dia masih relatif nyaman. Para hantu bertepuk tangan dalam kegembiraan dan berharap bahwa dia akan mampu melampaui Li Qiye untuk memenangkan lomba hantu. Sementara itu, anak suci bulan sabit Titanic dan anak jahat serangga hantu merasa sedih. Mereka terus-terusan menghela nafas dan tidak lagi bisa sombong. Jika tindakan Li Qiye seperti mencolokkan wajah seseorang, maka Tian Lunhui, sebagai ras hantu jenius lainnya, membiarkan mereka dengan kepala bangga tertunduk. Meskipun kekayaannya lebih rendah dibandingkan 3 pahlawan di antara para hantu jenius, anak suci dan anak jahat masih memiliki harapan. Jika mereka berusaha semaksimal mungkin, maka mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pahlawan ketiga tersebut di masa depan. Namun kini, Tian Lunhui telah menghancurkan kesombongan mereka. Kesenjangan yang tidak dapat diseberangi antara mereka yang terlalu besar, seperti langit dan bumi. Di sisi lain, Divine Spark Phoenix Maiden memikirkannya. Tian Lunhui memiliki status yang sama dengan suaminya, namun sebelumnya dia berharap dan percaya bahwa suaminya sedikit lebih kuat dari 2 pahlawan lainnya. Saat ini, tampaknya Tian Lunhui tidak lebih lemah dari Di Zuo. Tidak diragukan lagi sekarang bahwa saingan berat suaminya bukan hanya Li Qiye, ada juga seorang jenius tertinggi seperti Tian Lunhui. Namun, Li Qiye berbeda karena dia adalah manusia, ini memungkinkan gadis itu membuat banyak skema untuk melawannya. Sebaliknya, Tian Lunhui membuatnya tidak berdaya. Dia berasal dari kerajaan kuno segala era dan disebut sebagai kaisar abadi. Bisa dikatakan dia tidak memiliki kelemahan. Metode yang bisa diterapkan oleh gadis itu pada Li Qiye tidak akan berhasil pada Tian Lunhui. 60 langkah. Akhirnya, Tian Lunhui telah mencapai langkah ke-60, sama seperti Li Qiye. Bagus sekali. Tepuk tangan meriah datang dari ras hantu. Mereka sangat bersemangat dan menunggu Tian Lunhui mengalahkan Li Qiye. Long Zuntian, dengan bakat cemerlang sebagai surga favorit selama 1 generasi, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, luar biasa. Dia menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, bakat seperti itu membuatnya tidak kalah dengan Di Zuo. Saat ini, dia adalah mentor Dao Di Zuo. Meskipun tingkat pengolahannya lebih lemah dibandingkan leluhur dan master legendaris dari kekuatan besar, visi dan bakatnya jauh lebih besar dari mereka. Sekarang, dia sendiri secara pribadi memuji Tian Lunhui, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya bakat Tian Lunhui. Pada batas langkah ke-60, Tian Lunhui tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menjadi lebih serius. Ambil 60 langkah menuju seorang jenius seperti dia bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, saat ini hanya berarti dia berada di titik awal yang sama dengan Li Qiye. Aura misteriusnya menjadi semakin kental saat dia membenamkan dirinya ke dalam dan bayangannya menjadi samar. Aura ini memaadat dan menciptakan jalan besar yang perlahan-lahan terbuka di kaki depan, memungkinkan dia berjalan lebih jauh ke dalam kolam. Jalan di bawahnya sangat misterius seolah-olah hukum universal yang terbentuknya berasal dari asal mula muasal Grand Dao. Hukum universal ini berasal dari awal mula ras hantu, penuh dengan aura primordial. Apa itu? Apakah itu harta karun? Banyak karakter hebat dari Titanic Crescent Secret Ground bertanya secara emosional. Nenek-nenek lainnya menjawab dengan terkejut, itu adalah Grand Dao-nya. Dia sudah membangun Grand Dao untuk dirinya sendiri di usia yang begitu muda. Masa depan yang cerah. Jika bukan kaisar abadi, dia akan tetap menjadi leluhur yang berbudi luhur. Nenek moyang dari silsilah raja serangga bahkan lebih tanggap, jadi dia melingkari dengan ekspresi yang berubah. Grand Dao Tian Lunhui sangat mirip dengan Dao asal-usul ras hantu kita, itu tidak hanya sekadar bagus. Mungkinkah makam perdana yang tidak menyenangkan ada di dalamnya dengan ras hantu? Dengan jalan besar yang terbentang di bawahnya, Tian Lunhui mulai berjalan perlahan ke depan. Langkahnya yang tidak cepat namun penuh percaya diri mengejutkan semua penonton. Bakat anak ini memang tiada taraf. Setelah melihat Grand Dao membuka jalan bagi Tian Lunhui,
bahkan Li Qiye menganggukkan kepalanya menyetujui dan berkomentar, dia tampaknya telah mencapai pencerahan besar di sisi lain lautan emas, yang menghasilkan manfaat besar. Memang benar demikian, pencerahan di seberang pantai telah banyak membantu Tian Lunhui. Para ahli hantu menghitung langkahnya dari kecepatan tetapnya. Begitu dia mencapai langkah ke-70, ras hantu menyembunyikan, langkah 70. Pada titik ini, jalan besar di bawahnya masih terus berlanjut. Sepertinya mengambil lebih dari 80 langkah bukanlah suatu masalah. Semua pakaian dalam lama melakukan penilaian mereka mengetahui, dia memiliki peluang untuk mencapai 100 langkah. Faktanya, bahkan pakaian dalam yang lama pun tidak percaya diri untuk mencapai 100 langkah, kecuali jika seorang master legendaris keluar secara pribadi. Paragon berbudi luhur biasa seperti mereka tidak akan mampu mencapai batas ini. Namun, mata mereka tertunduk ketika seorang jenius muda seperti Tian Lunhui memiliki kemampuan ini. Kesenjangan antar talenta sangat jelas. Langkah 80. Dalam sekejap, ras hantu itu berteriak kegirangan. Beberapa hantu bahkan mengangkat dagunya sambil mencibir pada Li Qiye. Saat ini, mereka berasumsi bahwa kemenangan Tian Lunhui atas Li Qiye sudah terjamin dan mereka pada akhirnya bisa mengecewakan kemarahan mereka. Setelah Tian Lunhui mencapai langkah terlambat 10, kelompok jenius seperti anak jahat dan anak suci sepenuhnya dibayangi. Mereka tidak terlalu berani karena jarak antara mereka dan Tian Lunhui terlalu jauh. Saat ini, mereka adalah penguasa surgawi. Bahkan jika Tian Lunhui berada di alam yang sama, pencerahan dan bakatnya, bagi mereka, membuat perbedaan yang tidak dapat diseberangi. Asumsinya tidak lagi menjadi ukuran bagi para jenius tertinggi seperti Tian Lunhui. Satu istana tambahan dalam tingkat budidaya yang sama sudah merupakan kelingking yang sangat besar, apalagi kemampuan untuk memahami Grand Dao. 90 langkah. Di tengah momen kesedihan kedua keturunan kerajaan, Tian Lunhui telah mengambil langkah ke-90. Menghancurkan 100. Bukanlah masalah. Tian Lunhui tidak kesulitan sama sekali dengan langkahnya, membuat para hantu sangat bersemangat. Bahkan tempat suci bulan sabit Titanic diam-diam meratapi bakatnya. Keturunan mereka masih terlalu jauh untuk mencapai level Tian Lunhui, terutama dalam hal wawasan Dao mereka. Li Qiye melihat Tian Lunhui mengambil 90 langkah dan tersenyum sebelum menyatakan, menarik, giliranku untuk mengejar ketinggalan. Dia kemudian memasukkan kakinya ke dalam kolam. Setelah Li Qiye masuk, Lan Yunzu langsung mulai menghitung, 1, 2, 3, 4, 5. Untungnya, dia sudah siap kali ini dan mampu menyeimbangkan langkahnya. Li Qiye telah masuk. Masuknya dia ke dalam kolam dengan cepat menarik perhatian para hantu. Dapatkah dia menangkap Sir Tian Lunhui? Melihat langkahnya yang cepat membuat hantu-hantu gugup. Sir Tian Lunhui adalah jenius terkuat di ras kita. Bahkan jika Li Qiye berhasil menyusulnya, dia mungkin masih belum bisa mengalahkan Sir Tian Lunhui. Orang terakhir yang bertahan adalah pemenangnya, tidak ada yang hebat dari bisa berjalan begitu cepat. Pembudidaya hantu ini hanya mencapai setengah jalan sebelum menutup mulutnya. Langkah ke-90. Di tengah kegelisahan yang muncul di dalam diri para penggarap hantu ini, Li Qiye telah mengambil 90 langkah, membungkam para penggarap hantu yang meremehkannya. Mereka bahkan tidak bisa menelan kata-kata mereka tepat pada waktunya. Apakah bocah ini masih manusia? Bahkan orang tua yang tidak pernah mati dari ras hantu pun mengutuk pikirannya. Dalam sekejap, Li Qiye berhasil menyusul Tian Lunhui. Di dalam kolam, Li Qiye mengamatinya dari kejauhan. Li Qiye kemudian berkomentar, bakat luar biasa. Untuk dapat mempelajari asal-usul Grand Dao ras hantu berarti Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi kaisar abadi. Sayangnya, sungguh menimbulkan kamu dilahirkan di era yang sama denganku. Saya telah melihat Grand Dao Anda, sekarang giliran Anda untuk menonton. Oleh karena itu, cahaya terang tiba-tiba muncul seolah-olah itu adalah Grand Dao yang sedang mekar, seperti ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Li Qiye kemudian masuk lebih dalam ke dalam kolam seolah-olah dia disuruh oleh dewa. Kecepatannya cepat dia terbang. Li Qiye terlalu cepat sehingga Tian Lunhui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan menatap surgaunya. Setelah melihat perluasan Grand Dao Li Qiye, ekspresi berubah drastis karena dia kehilangan ketenangannya. Di pantai lain, Tian Lunhui mempelajari Grand Dao dan memikirkan bentuk awal.
Dia tidak tahu bahwa Li Qiye juga telah mempelajari sebuah Grand Dao yang unik dan telah menciptakan bentuk awalnya juga. Grand Dao ini jauh lebih maju daripada milik Tian Lunhui. 111, 112, 113. Lan Yunzu tertinggal dalam penghitungannya karena Li Qiye menjadi semakin cepat hingga tidak ada bandingannya. Saat ini, tidak ada lagi satu langkah pun yang melampaui satu dunia di dalam kolam, setiap langkahnya membawa dunianya sendiri. Air kolam tidak lagi menghalangi langkahnya, ia pun menyeret kolam itu. Setiap langkahnya menciptakan dunia baru di dalam kolam. Saat ini, dia adalah pencipta dunia, bukan kolam. Dia telah menunda hubungan primer dan sekunder di bawah kakinya karena dia sekarang mendominasi transformasi kolam yang terus berkembang. Pada saat ini, bahkan Tian Lunhui berdiri diam. Aura misterius meringkuk tubuhnya sehingga orang tidak bisa melihat ekspresinya, tapi dia terdiam tanpa gaya memegangi yang dia tunjukkan sebelumnya. Sementara itu, ras hantu benar-benar putus asa. Li Qiye telah menghancurkan harga diri para hantu saat dia melayang seperti sedang terbang di dalam kolam, meninggalkan Tian Lunhui sepenuhnya. Sebelumnya, mereka masih memiliki harapan agar Tian Lunhui dapat mengalahkan Li Qiye, namun sekarang, meskipun Tian Lunhui dapat mengambil langkah ke-100, dia tetap tidak akan mampu mengalahkan Li Qiye. Pemenang akhirnya terlalu jelas. Pada saat yang sama, kilatan mematikan sedingin kabut muncul di mata Phoenix Maiden. Dia mengenali keberadaan berbahaya yaitu Li Qiye dan menempatkannya sebagai musuh nomor 1 suaminya. Li Qiye bukan lagi sebuah ancaman yang sederhana dan mulai berkembang. Dia merasa bahwa tanpa membasmi Li Qiye, suaminya pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk memikul kehendak surga. Itu bukan karena kurang percaya pada suaminya, tapi karena Li Qiye terlalu menakutkan dan jahat. Dia menyadari bahwa tidak akan ada kedamaian kecuali Li Qiye dihancurkan. Dia mempercayai intuisinya karena intuisinya selalu tepat sasaran. Pada saat ini, dia memikirkan banyak rencana berbeda untuk menghancurkan Li Qiye tidak peduli berapapun harganya. Dia harus melenyapkan musuh nomor 1 suaminya. 150. Pada langkah ke-150, Lan Yunzu tiba-tiba berhenti dan ragu-ragu karena dia tidak dapat menghitung lagi. Ini karena Li Qiye telah menghilang. Bahkan ketika dia menggunakan tatapan surgawinya hingga batasnya, dia masih tidak bisa melihat sosoknya. Hilang, kenapa aku tidak bisa melihatnya? Bukan hanya Lan Yunzu, yang lainnya juga kehilangan pandangan terhadap Li Qiye. Menatap surgawi kehilangan efeknya setelah langkah ke-150. Apa yang telah terjadi? Batas menatap surgawi adalah 150 langkah. Pada saat ini, berkumpul para orang suci kuno, penguasa surgawi, dan bahkan pakaian dalam lama pun gagal. Ada juga kemungkinan lain. Seorang ahli hantu memikirkan skenario terburuk dan berkata, mungkin Li Qiye telah gagal seperti leluhur pohon perunggu yang telah menghilang. Haha, jika seseorang memaksa masuk tanpa memiliki kemampuan yang memadai, maka mereka akan menghilang dan mati tanpa mayat. Dengan pengingat ini, banyak orang merasa bahwa hal ini sangat mungkin terjadi. Hilangnya Li Qiye secara tiba-tiba bisa jadi disebabkan oleh kegagalannya seperti beberapa karakter hebat sebelumnya. Nasib mati tanpa ada tubuh yang tersisa. Dialah yang mencari kematian sendiri dan berpikir bahwa dia benar-benar tidak terkalahkan. Berjalan seperti terbang. Sekarang semuanya sudah berakhir, dia bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Ras hantu memikirkan kemungkinan ini dan bermegah atas kemalangan orang lain. Sementara itu, tokoh-tokoh besar tetap diam. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi diam-diam berharap hal ini terjadi. Di mata mereka, Li Qiye terlalu jahat. Di masa depan, setelah sayap Li Qiye berkuasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras hantu kecuali mereka berdamai dengannya. Namun, di dunia suci Nether, ras hantu adalah penguasanya, jadi bagaimana mereka bisa tunduk pada manusia kecil? Inilah alasannya mengapa semua tokoh besar dan leluhur berharap hilangnya Li Qiye yang sebenarnya. Ini mungkin adalah hasil terbaik. Sayang sekali, Prime Ominowski telah hilang. Kita hanya perlu menunggu generasi berikutnya hingga kuncinya muncul kembali. Seorang penggarap hantu meratap, namun tetap diucapkan dengan nada sombong. Atau ada kemungkinan lain. Pada titik ini, Ratu Jadewater menggunakan refleksi ilahi dan menghitungnya. Refleksi ilahi dari roh menawan sangat menantang surga, terutama roh yang tak terduga seperti ratu.
Tidak ada yang tahu tingkat refleksi ilahinya. Dia berpikir sejenak dan berkata, mungkin Li Qiye tidak ingin orang lain melihat kedalaman Grand Dao-nya sehingga dia bersembunyi di dalam kolam. Mungkin bukan lagi kolam yang menguasai Li Qiye, tapi dialah yang menguasai kolam tersebut. Langkah-langkah Li Qiye menciptakan dunia, mereka bukan lagi dunia kolam. Dibandingkan dengan hantu lainnya, Tian Lunhui tampak tenang, tidak senang atau bangga. Dia terus menggunakan tatapan surgawinya untuk mendinginkan permukaan udara, berharap menemukan jejak Li Qiye. Pada saat ini, dia tidak lagi berminat untuk berkompetisi karena Grand Dao Li Qiye telah mengejutkan pikirannya. Tian Lunhui telah mempelajari asal mula muasal Grand Dao dari ras hantu, namun nampaknya Grand Dao Li Qiye bahkan lebih menantang dari surga, sedemikian rupa sehingga lolos dari batas-batas Grand Dao. Inilah sebabnya Tian Lunhui ingin melihat Grand Dao Li Qiye sekali lagi, dengan tujuan untuk melihat misterinya dengan harapan dia bisa mempelajari sesuatu darinya. Sayangnya, terlepas dari usahanya, dia tidak bisa melihat bayangan Li Qiye. Faktanya, di pantai seberang, Grand Dao Li Qiye mengetahui dari pengamatan bahwa 9 semut telah lolos dari batas Grand Dao. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Tian Lunhui akan tercengang. Harus dikatakan bahwa Tian Lunhui adalah seorang jenius yang luar biasa dan cerdas. Hanya dengan pandangan sekilas, dia langsung mengerti bahwa Grand Dao Li Qiye sungguh luar biasa. Sementara itu, Phoenix Maiden menghela nafas lega dengan hilangnya Li Qiye. Mirip dengan tokoh-tokoh besar, dia juga mengharapkan hilangnya dan kematian Li Qiye. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah jika dia menemui ajalnya di kolam. Bocah ini adalah orang paling jahat yang pernah kulihat. Long Zuntian berkata sambil menatap tajam ke arah kolam. Sebagai seorang jenius paling cemerlang dari generasi sebelumnya, dia tidak seperti hantu-hantu lain yang percaya bahwa Li Qiye telah meninggal. Lan Yunzu tidak bisa menahan diri untuk menahan napas. Di tempat ini, dia adalah satu-satunya orang yang peduli terhadap keselamatan Li Qiye. Dia telah menciptakan banyak keajaiban, namun kepergiannya yang tiba-tiba masih membuatnya khawatir. Meskipun dia mempercayainya, emosi ini tidak dapat ditekan. Ledakan memancarkan keras bergema di tengah-tengah para hantu yang merayakannya. Cahaya abadi yang tak ada habisnya tiba-tiba mengirimkan seluruh kolam dengan sumbernya di tengahnya. Lihat ke sana, itu Li Qiye. Di dalam cahaya abadi yang menyilaukan, sesosok muncul di tengah kolam, Li Qiye. Dia berhasil mencapai bagian terdalam dari kolam. Semua orang terkejut melihatnya muncul di tengah kolam karena semua bayangan membayangkan bahwa kekayaan terbesar alam air ada di tengah kolam ini. Para ahli hantu tampak seperti baru saja menelan lalat, terutama mereka yang tadinya sombong. Sekarang, ekspresi mereka semua membeku. Keangkuhan mereka sebelumnya ditampar dengan keras oleh penampilan Li Qiye. Dia meraup harta karun. Di dalam cahaya abadi, Li Qiye mendapatkan sesuatu dari udara. Itu adalah batu yang tampak seperti batang panjang, dan cahaya abadi yang tak ada habisnya memancar darinya. Kadang-kadang, cahayanya berbentuk cahaya yang menyala-nyala, kemudian berubah menjadi bentuk es dan kemudian kembali menjadi pelindung kayu murni. Semua cahaya abadi ini terus berubah untuk membuktikan identitasnya sebagai batu abadi. Semua iri dan iri dengan pemandangan ini. Perlombaan hantu memerah dan menjadi gila. Mereka telah berjaga di sini begitu lama, namun mereka bahkan tidak mendapatkan sehelai rumput pun sementara Li Qiye berhasil menemukan batu abadi pada saat ini. Banyak yang tidak mau melihatnya menjadi milik Li Qiye, jadi mereka dengan marah berkata, apakah ini kekayaan besar dari alam air? Pakaian dalam tua yang tersembunyi di balik bayang-bayang dengan datangnya sedingin es menatap batu di tangan. Orang-orang dari keturunan kaisar menatap dengan kilatan menakutkan di mata mereka. Mereka bisa menahan keserakahan mereka jika itu adalah harta lainnya, tapi sebuah batu abadi yang bisa memperpanjang umur seseorang tidak dapat ditolak tidak peduli asal-usul dan latar belakang Li Qiye. Phoenix Maiden, yang tadinya santai, tiba-tiba mengubah ekspresi setelah melihat cahaya abadi menyelamatkan Li Qiye. Dia memanggil seorang murid di perkemahan dan memerintahkan, beritahu Raja Karapas Perunggu untuk membantuku dalam suatu masalah dan singgasana tulang segudang tidak akan memperlakukan suku serangga mereka dengan buruk mulai sekarang. Long Zuntian hanya menenangkannya sambil memperhatikannya karena dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Di mata seorang jenius tertinggi seperti dirinya,
dia tidak mendukung tindakannya dan merasa bahwa menggunakan skema rendahan terhadap para ahli adalah hal yang tidak terhormat. Meski begitu, dia tidak berusaha menghentikannya. Bagi anggota ras hantu yang cemburu, masalah ini bukan hanya tentang batu abadi, itu karena orang yang mendapatkannya adalah Li Qiye yang telah mempermalukan mereka sebelumnya. Sementara itu, Tian Lunhui hanya menghela nafas melihat hasil panen Li Qiye. Dia tidak melanjutkan lebih jauh dan malah kembali. Apalagi jika dia bisa melangkah lebih jauh, itu tidak ada artinya karena pemenangnya sudah ditentukan. Jadi bagaimana jika dia bisa mengambil 100 langkah lagi? Jika dia tidak bisa melampaui Li Qiye, maka itu hanya permainan menghitung dengan dirinya sendiri. Jika dia berhasil mencapai bagian tengah kolam dan bagian terdalam dari udara, itu masih merupakan hal yang sepele karena Li Qiye adalah yang pertama berada di sana dan tiba di sana dalam waktu yang jauh lebih singkat. Namun, apa yang paling ditakuti oleh Tian Lunhui bukanlah kecepatan Li Qiye, tapi dialah yang mengendalikan momentum besar kolam tersebut. Tian Lunhui sangat percaya diri dengan Grand Dao-nya sendiri dan dengan jalur ciptaannya, dia akan mampu melangkah jauh di dalam kolam, satu dunia per langkah. Tapi Li Qiye berbeda. Situasi telah pulih dan kolam tidak lagi terkendali, Li Qiye lah yang menguasai transformasi spasial di dalamnya. Itu bukanlah sebuah dunia yang hanya berjarak satu langkah dari kolam, melainkan Li Qiye yang menciptakan sebuah dunia dengan setiap langkahnya. Ini berarti tidak ada yang bisa menghentikan langkah Li Qiye di dalam kolam dan dia bebas untuk datang dan pergi sesuai keinginannya. Hati Tian Lunhui muram. Sebagai orang yang berhati-hati dan teliti, Li Qiye kini telah menjadi lawan nomor 1, seseorang yang bahkan lebih hebat dari Di Zuo. Keyakinan mutlaknya pada Grand Dao-nya bahkan mencapai tingkat mana dia yakin kehendak surga akan bertahan selama dia melanjutkan jalan ini. Grand Dao-nya akan menjadi Dao surgawi, dan hukum rahasianya akan menjadi hukum rahasia kehendak surga. Namun, Grand Dao Li Qiye mencekiknya hari ini. Jika Grand Dao Tian Lunhui bisa menjadi Dao surgawi di masa depan, maka Grand Dao Li Qiye bahkan berada di atas Dao surgawi. Inilah alasan ketakutan Tian Lunhui. Li Qiye terlalu menakutkan. Jika Tian Lunhui ingin menjadi kaisar abadi, Li Qiye akan menjadi tantangan terbesarnya. Semua pemburu hantu teringat setelah melihat Tian Lunhui meninggalkan kolam. Saat ini, tidak ada yang menyalahkannya dan tentu saja, tidak ada yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Bahkan leluhur yang mengambil tindakan secara pribadi tidak akan mencapai prestasi sebesar Tian Lunhui. Itu bukan karena kekurangan pribadinya, tapi hanya karena musuhnya terlalu jahat dan sulit dipercaya. Ras hantu merasa tidak berdaya karena mereka dipermalukan oleh Li Qiye berkali-kali dan hanya menemui kegagalan meski telah membalas berkali-kali. Yang pertama adalah Phoenix Maiden dalam pertempuran di mana Li Qiye akhirnya membantai puluhan ribu hantu. Saat ini, anak suci bulan sabit Titanic, anak jahat serangga hantu, dan Tian Lunhui semuanya menderita kekalahan telak. Ras hantu ingin menangis, tetapi bahkan air mata pun tidak keluar setelah seorang jenius tertinggi seperti Tian Lunhui kalah dari Li Qiye. Mereka ingin melawan tetapi tidak punya cara untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun yang lebih berkualitas daripada Tian Lunhui, dan bahkan Di Zuo pun belum tentu jauh lebih baik. Mengenai bakat dan wawasan, bahkan dalam kelompok leluhur generasi sebelumnya, akan sulit untuk menemukan satu atau dua orang yang lebih menantang surga daripada Tian Lunhui. Bagaimana kalau nenek moyang kita yang memiliki kekuatan besar secara pribadi membunuh Li Qiye? Kemarahan seorang ahli hantu tidak berhenti, jadi dia memikirkan hal ini. Niat kejam mulai muncul di antara para hantu. Mereka sepakat bahwa Li Qiye memang menantang surga, tetapi jika Paragon berbudi luhur mengambil tindakan, teladan ini pasti akan mampu menekan dan membunuh. Masalahnya adalah mereka harus menemukan leluhur yang menyetujui hal ini. Biasanya, nenek moyang ini tidak akan mau menyentuh sarang lebah yaitu Sungai Seribu Ikan Mas tanpa adanya konflik yang sudah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, leluhur yang benar-benar bisa melawan perjuangan Sungai Seribu Ikan Mas, seperti leluhur yang berasal dari tanah suci bulan sabit Titanic, tidaklah cukup berani untuk berani melawan juniornya. Jika ini adalah kekuatan yang besar, maka Sir Tian Lunhui pasti bisa membunuh Li Qiye. Meskipun Li Qiye memahami misteri kolam, ini tidak berarti budidayanya lebih kuat dari budidaya Sir Tian Lunhui.
Seorang ahli hantu mempunyai pemikiran berikut, Sir Tianlun Hui adalah kaisar abadi yang bereinkarnasi, seseorang yang melatih dua hukum kaisar tertinggi yang berbeda dari dua kaisar. Li Qiye jelas bukan tandingannya. Seorang raja hantu memiliki pemikiran yang sama, jika Tianlun Hui mengambil tindakan, maka dia dapat membunuh manusia junior ini. Menurut pendapatku, tingkat terobosannya yang terbaik hanyalah penguasa surgawi, dia tidak bisa menangani raja surgawi. Tentu saja, Tianlun Hui bukanlah seseorang yang bisa mereka kendalikan. Jika dia tidak mau, bahkan jika mereka berbicara sampai gigi mereka tanggal, itu semua tidak akan ada artinya. Singkatnya, hantu yang marah hanya ingin membunuh Li Qiye saat ini. Selama dia hidup, ras hantu tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa malu ini. Li Qiye juga kembali keluar tidak lama setelah Tianlun Hui kembali. Lan Yunzu merasa lega melihat dia kembali dengan selamat dan segera menggalinya. Sambil diam-diam merasa senang, dia berkata, apakah kamu mendapat banyak uang? Tidak juga, masuk ke tengah kolam tidak menjamin rejeki besar karena itu juga tergantung keberuntungan mereka. Li Qiye sambil terus tersenyum, tetapi saya menemukan sesuatu. Apa yang Anda temukan? Lan Yunzu buru-buru bertanya, tidak mampu memuaskan rasa penasarannya. Namun, Li Qiye tidak menjawab karena Tianlun Hui mendekat sambil menyembunyikan aura misteriusnya. Dia kemudian berbicara, rekan Daois Li, saya menerima kekalahan saya sepenuhnya. Grand Daomu benar-benar tiada tandingannya dan telah lolos dari batas Grand Dao. Meskipun dia kalah, Tianlun Hui masih sangat anggun saat dia menatap Li Qiye dengan matanya yang dalam. Li Qiye tidak ingin berdiskusi tentang Grand Dao-nya, jadi dia menyela Tianlun Hui dan terus berbicara, kalau begitu, kesepakatan kita harus dilaksanakan. Tianlun Hui menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Anda dapat yakin tentang hal ini. Saya dapat mewakili kerajaan kuno segala era untuk mengatakan bahwa kami akan meninggalkan konflik ini. Kami tidak akan menyentuh harta apapun di tempat ini. Bagaimanapun, Tianlun Hui adalah Tianlun Hui, keturunan kerajaan kuno segala era, kata-katanya kuat dan memiliki substansi yang sebenarnya. Dia kemudian melihat ke arah kelompok kekuatan besar dari ras hantu dan dengan hati-hati menyatakan, ini adalah kesepakatannya, saya kalah dari rekan Daois Li karena kurangnya kemampuan saya sendiri. Saya harap sekutu dan sahabat kerajaan kuno segala era akan meninggalkan konflik ini. Tentu saja, jika Anda tidak bersedia, saya tidak akan memaksa Anda, jangan ragu untuk menuruti keinginan negara Anda. Pernyataan Tianlun Hui menyebabkan kekuatan besar dari ras hantu saling berpandangan, terutama mereka yang berasal dari Sungai Hijau bagian barat. Kerajaan kuno adalah monster yang kuat di wilayah ini, kekuatan yang dikagumi oleh banyak negara. Pada akhirnya, negara-negara besar ini menyatakan niat mereka, kami bersedia mengikuti Anda dan mendukung keputusan Anda. Negara tiga kuburan bersedia mengikuti keputusanmu. Sekte mayat bambu bersedia menyelesaikan konflik ini padamu dan akan mengikuti perintahmu untuk tidak mengambil harta apapun dari tempat ini. Dalam sekejap, banyak kekuatan besar dari Sungai Hijau bagian barat mengungkapkan pendirian mereka. Meskipun harta karun itu mungkin menggiurkan, hubungan jangka panjang dengan kerajaan kuno segala era lebih penting. Selain itu, tidak ada kepastian apakah mereka bisa mendapatkan harta karun ini di kolam. Ada banyak garis keturunan kaisar di sini, jadi kekayaan besar tidak ada secara mendasar dengan kekuatan besar seperti mereka. Daripada meminum sisa sup dari silsilah ini, lebih baik naik tangga untuk menyenangkan kerajaan kuno segala era saat ini. Jika mereka tidak menampilkan wajah Tianlun Hui saat ini, maka dia yang memerintah kerajaan kuno, akan sangat terlambat untuk mencoba menjalin hubungan yang positif. Ini adalah kesepakatan antara rekan Daois Li dan ras hantu kita, apakah kamu puas? Tianlun Hui bertanya pada Li Qiye. Berasal dari kerajaan kuno segala era, Tianlun Hui tidak pernah kekurangan harta dan bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Baginya, tidak memperoleh rejeki besar dari kolam tersebut bukanlah masalah besar. Dia membutuhkan status dan peringkat serta dukungan dari kekuatan besar ini. Hal ini akan memperkuat posisi dalam perlombaan hantu ketika ia akhirnya bersaing untuk mendapatkan supremasi. Dia sangat puas dengan sikap kekuatan besar di Sungai Hijau bagian barat. Di masa depan, dia akan memerintah kerajaan kuno lalu memerintah Sungai Hijau tanpa masalah. Saat sayapnya lebih menjadi kuat,
dia kemudian akan mengincar puncak dunia suci Nether dan akhirnya mengarahkan pasukannya ke 9 dunia untuk bersaing memperebutkan kehendak surga. Langkah yang bagus, Li Qiye berkata sambil tersenyum sambil mengangguk setuju. Tian Lunhui tidak melanjutkan percakapan dan diam-diam pergi. Ia tidak melangkah terlalu jauh karena ingin melihat dari kenyamanan untuk melihat situasi yang berkembang. Matanya dalam, dan tidak ada yang bisa melihat pikirannya saat dia diselimuti aura misterius itu. Dia ingin melihat Grand Dao Li Qiye sekali lagi. Setelah kepergian Tian Lunhui, Li Qiye memandang ke arah Phoenix Maiden. Gejolak ini diprakarsai olehnya, tapi dia cukup pintar untuk membuat orang lain bertarung terlebih dahulu sebagai umpan meriam. Li Qiye tidak berniat melepaskannya karena dia terus-menerus memusuhinya. Dia memandang dan dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu ingin mencoba lagi dengan menggunakan kolam, atau kamu ingin menggunakan kekerasan? Masalah kita belum selesai. Bagaimana keadaannya? Kata gadis itu sambil dengan sorotan dinginnya. Matanya menyala-nyala dengan niat membunuh yang nyata terhadap Li Qiye. Terserah, itu terserah kamu. Li Qiye tersenyum dan berkata, menggunakan kolam atau bertarung secara langsung, kedua pilihan ini bagus. Hari ini, kami harus menyelesaikan keluhan ini. Seperti yang kubilang, kematian adalah satu-satunya jalan bagi musuhku, jadi kamu harus bersiap secara mental untuk menghadapi kematianmu hari ini. Bagaimana, kami bisa membiarkan tukang daging yang kejam dan tidak bermoral sepertimu membunuh hantu junior kami? Sebuah suara yang sangat besar tiba-tiba muncul. Gemuruh keras muncul saat langit menjadi gelap dengan kedatangan serangga yang tak terhitung jumlahnya yang akhirnya berkumpul menjadi manusia raksasa. Suku serangga Karapas Perunggu, Raja Karapas Perunggu. Kelompok itu tersentak dan berkata setelah melihat serangga raksasa ini. Suku serangga ini bukanlah suku hantu terkuat di dunia suci Nether, tapi jelas merupakan suku yang paling merepotkan dan menakutkan. Mereka seperti belalang dan kecoa yang tidak bisa dibunuh, hampir mustahil untuk membunuh mereka semua. Suku tersebut membawa serta sekelompok murid, menyebabkan banyak kekuatan besar diam-diam takut akan kehadiran mereka. Serangga-serangga ini berkumpul untuk membentuk Raja Karapas Perunggu yang berdiri di hadapan Li Qiye. Dengan langit sebagai mahkotanya, ia menatap Li Qiye. Li Qiye terlalu malas untuk melihat raksasa ini sambil berkata, oh. Suku serangga Karapas Perunggu Anda ingin terlibat juga. Raja ini tampak sangat nyata seolah-olah terbuat dari perunggu. Tidak ada yang akan mengira bahwa itu terbuat dari serangga yang tak terhitung banyaknya yang diperas. Ya, suara Raja Serangga terdengar jelas namun nyaring seperti guntur. Ia dengan dingin berkata, manusia junior, kami tidak akan membiarkanmu melakukan rencana licikmu. Skemaku, Li Qiye bertanya dengan geli. Berkali-kali, kamu membunuh hantu jenius kami untuk melaksanakan rencanamu. Rencana saya, rencana macam apa? Li Qiye tertawa dan bertanya. Kamu membunuh biksu hantu, anak emas, dan juga beberapa puluh ribu talenta muda dan pakar ras hantu. Sekarang, ulurkan tanganmu ke arah Titanic Crescent Saint Child dan Ghost Insect Evil Child. Lalu di masa depan, kamu juga akan berkonspirasi melawan pahlawan kita yang ketiga. Untuk apa? Ini semua karena kamu ingin membunuh anak-anak ras hantu kami, benih kami serta masa depan dan harapan kami. Ini adalah rencanamu. Setelah kamu melakukannya, kamu kemudian akan memimpin manusia untuk membantai ras hantu kami dengan kejam dan mengusir kami dari dunia suci Nether, bahkan jika itu berarti sampai ke titik kepunahan. Kalau begitu, umat manusiamu akan menguasai seluruh dunia suci Nether sendirian. Pada titik ini, Raja Serangga sangat marah. Dengan marah, dia berbicara dengan cara yang benar, tetapi sebagai anggota dan anak dari ras hantu, kami dari suku Serangga Karapas Perunggu tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jika Anda ingin bersekongkol melawan generasi muda kami, Anda harus menghadapi kami terlebih dahulu. Retorika Raja Serangga penuh dengan pengabdian pada kebenaran yang patut dihormati. Presentasinya melawan Li Qiye menyebabkan semua orang tercengang, termasuk kekuatan besar ras hantu. Banyak tokoh hebat dari kekuatan ini saling memandang. Entah itu hantu atau orang dari ras lain, siapapun yang masih sadar dapat mengetahui bahwa Raja Serangga itu lebih-lebihkan. Li Qiye sendiri yang ingin menghancurkan ras hantu. Ini hanya lamunan. Long Zuntian, yang berdiri di samping, menggelengkan kepalanya. Dia tahu tujuan dari skema Phoenix Maiden. Tidak tahu malu. Lan Yunzu terkejut dan berseru setelah mendengar ini.
Dia tahu bahwa Raja Serangga sedang mencoba memanggil Li Qiye dan menyebabkan semua hantu menyerangnya. Paling tidak, ini akan memberi alasan bagi ras hantu untuk menyerang, alasan bagi kekuatan besar untuk benar-benar menggerakkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dengan alasan yang benar seperti ini, ras hantu dapat dengan mudah mengobrak-abrik perjanjian lisan sebelumnya. Bahkan jika mereka kalah, mereka tidak perlu meninggalkan tempat ini dan dapat mempertahankan pekerjaan mereka di kolam ini. Li Qiye tidak bisa menahan tawa setelah mendengar Raja Serangga yang mungkin ini. Dia kemudian menatap Phoenix Maiden di keretanya. Bagaimana skema seperti itu bisa lolos dari Li Qiye? Setelah mendengar Raja Serangga, dia langsung mengetahui siapa yang memimpinnya. Orang seperti Raja Serangga tidak akan mampu mengartikulasikan logika seperti ini. Dikatakan dengan baik dan cerdik. Li Qiye mengepalkan tangan dan berkata sambil tersenyum, dengan kefasihan dan basa-basi yang begitu efektif, sayang sekali Anda bukan seorang pendongeng. Li Qiye kemudian memberikan pada gadis itu dan melanjutkan, namun, kata-katamu tidak berguna. Hari ini, gadis itu pasti tidak akan meninggalkan tempat hidup-hidup ini. Li Qiye, rencanamu benar-benar jahat. Anda ingin membunuh seluruh ras hantu kami. Seorang penggarap hantu berteriak dengan kasar. Anda ingin membunuh generasi masa depan kita. Kami sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Seorang raja hantu yang berani menyatakan. Itu benar. Jangan biarkan rencana umat manusia menghasilkan hasil. Dalam sekejap, banyak karakter penting dari ras hantu yang menonjol melawan Li Qiye. Beberapa orang tergerak oleh kata-kata Raja Serangga, tetapi jika para master sekte dan raja kerajaan ini begitu mudah tergerak oleh ucapan, maka mereka tidak akan layak dengan posisi mereka saat ini. Mereka berpura-pura bodoh saat melawan Li Qiye, pikiran mereka masih sangat jernih. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk membunuh Li Qiye, dan kata-kata Raja Serangga memberi mereka alasan yang sah. Hanya orang bodoh yang tidak mau memanfaatkan alasan bagus seperti itu. Bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 anak panah. Pertama, mereka bisa membunuh Li Qiye. Kedua, tidak ada kebutuhan untuk menghormati kesepakatan tersebut, mereka bisa tinggal di kolam sehingga ras hantu bisa memiliki akses eksklusif ke harta karun tersebut. Ketiga, bisa membuka jalan bagi generasi muda para hantu, khususnya ketiga pahlawan tersebut. Bagaimana para master sekte dan penguasa kerajaan dari kekuatan besar bisa memilih untuk melepaskan kesempatan ini? Dalam sekejap, gerombolan yang bersemangat yang terstimulasi oleh tembakan-tembakan besar ini membuat lebih banyak lagi penggarap hantu yang menyerang Li Qiye secara verbal. Sementara itu, celana dalam lama hanya dikembalikan ke balik bayang-bayang. Sebelumnya, celana dalam tua ini tidak ingin menyerang juniornya, tapi sekarang berbeda karena Raja Serangga memberi mereka alasan yang tepat. Jika perlu, orang-orang tua ini akan dengan senang hati memberikan pukulan fatal pada manusia junior Li Qiye. Sementara begitu banyak penggarap hantu dan kekuatan besar memprovokasi Li Qiye, para penggarap dari ras lain tidak ingin ikut serta dalam kekacauan ini, jadi mereka hanya menonton diam-diam di samping. Trik yang bagus. Tidak ada kata-kata yang terlupa ketika menuduh seseorang melakukan kejahatan. Ratu Jadewater berkomentar ketika dia dikejutkan oleh perubahan situasi yang tiba-tiba. Divine Spark Phoenix Maiden menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman setelah melihat banyak kekuatan besar yang menyerang Li Qiye. Saat ini, dia yakin akan kemenangan dan tidak percaya bahwa Li Qiye bisa pergi hidup-hidup. Ada banyak ahli hantu di sini saat ini, termasuk penguasa surgawi, raja surgawi, dan bahkan beberapa leluhur tersembunyi dari kekuatan besar. Nenek moyang dari tanah suci bulan sabit Titanic atau silsilah Raja Serangga pasti bisa memberikan pukulan fatal. Selama orang-orang tua yang bersembunyi di balik tirai ini mengambil tindakan, tidak akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Situasinya semakin meningkat menuju hasil yang diinginkannya, memberikan kepercayaan diri yang besar. Dia tidak akan membiarkan dirinya melarikan diri hari ini, dia harus menghancurkan musuh nomor 1 suaminya, Di Zuo. Li Qiye, sebaliknya, tidak peduli dengan kepadatan yang bersemangat dan bersatu ini. Dia hanya berdiri di sana pada waktu senggangnya. Ia hanya terkekeh melihat rentetan serangan dari tokoh-tokoh hebat tersebut. Setelah beberapa saat, dia terbatuk-batuk dan dengan sengaja berbicara kepada tokoh-tokoh hebat yang bersemangat ini, lupakan pengampunan. Bisa dibilang aku berencana menghancurkan ras hantu atau apalah,
tapi aku akan bermain sepuasnya. Saya tidak setuju membunuh beberapa puluh ribu orang lagi, jadi tetap hidup atau tetap di sini dan mati tanpa kuburan, itu pilihan Anda. Li Qiye berhenti di sini dan menatap tajam ke arah Phoenix Maiden. Kemudian, dia menyatakan sambil tersenyum, namun, meskipun kamu memiliki pasukan terhebat di sini, kamu tetap tidak akan bisa menghentikanku. Hari ini, dia harus mati. Gadis itu merasakan hawa dingin karena berasal dari Li Qiye. Sikapnya di luar ekspektasinya. Siapapun yang bisa bertahan dari serangan terus-menerus dari negara-negara besar pasti akan berada dalam kekacauan. Bahkan seorang jenius dengan keberanian dan ketegasan yang besar, ketika menghadapi seluruh ras hantu, akan mengetahui situasi sulit mereka. Mereka bahkan mungkin memilih untuk berkompromi. Namun, Li Qiye tampaknya tidak peduli sama sekali. Meskipun ratusan suku hantu menangisi hukumannya, Li Qiye tetap tidak merasa terganggu. Mungkin, dia tidak peduli dengan ras hantu meskipun ada kekuatan besar di lokasi ini. Gadis itu merasakannya buruk. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal, tapi dia mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengarahkannya. Dia mengumpulkan kekuatannya dan menyembunyikannya sambil merasakan sensasi dingin di dalam. Dia tahu dari sorot matanya bahwa dia sedang melihat orang mati. Namun, dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Sebaliknya, dia khawatir Di Zuo memiliki musuh yang menakutkan seperti Li Qiye. Dia kemudian dengan tenang berbicara, jika kematianku dapat membangunkan kewaspadaan ras hantu, maka kematianku tidak akan berarti apa-apa. Dia menghadapi bersiap kemungkinan terburuk saat dia menyatakan dengan sikap serius, kamu ingin menghancurkan masa depan dan harapan ras hantu, tapi rencanamu akan gagal. Bahkan jika aku mati, aku harus menghentikan rencanamu dan menghancurkan rencanamu melawan ras hantu. Pikiran wanita ini tajam. Dengan dukungannya, Di Zuo bisa menyapu dunia suci Nether di masa depan. Lan Yunzu meratap sambil melihat ekspresi mengorbankan diri Phoenix Maiden yang tenang. Dia juga seorang jenius jadi dia mengerti betapa efektifnya langkah ini. Gadis itu siap mati, tapi bukan untuk para hantu, melainkan untuk Di Zuo. Kamu harus bertanya padaku sebelum membunuh nona muda itu. Raja Karapas perunggu raksasa itu berbicara dengan serius, dia penuh keadilan. Itu benar, jangan biarkan rencana manusia ini menghasilkan hasil. Kamu harus berjalan melewati mayat kami jika kamu ingin membunuh Phoenix Maiden. Takut para hantu darah muda mendidih karena sikap tenang Phoenix Maiden. Mereka berteriak, untuk lomba hantu. Jangan biarkan manusia kejam ini menyakiti Phoenix Maiden. Ya, jangan biarkan rencana licik umat manusia berhasil. Ras hantu kita tidak akan membiarkan Li Qiye membantai murid-murid kita sesuka hatinya. Mengambil keuntungan dari presentasi yang terangsang, banyak karakter hebat memutuskan untuk menambahkan angin ke dalam api. Mereka ingin menggunakan orang lain untuk membunuh Li Qiye sesuka hati. Bagus, kalau begitu aku akan melakukan apa yang aku mau. Li Qiye tersenyum dan berkata, siapa yang mau duluan? Aku akan menikmati menyentuh mayatmu. Kamu harus meminta izinku dulu. Raja Karapas perunggu meraung. Raksasa dengan dua tangan yang mampu menyegel langit menghantam. Tanah dengan keras dengan energi darah yang melonjak. Ini adalah serangan yang mengguncangkan langit dan bumi. Serangan ini bukan hanya pukulan terkuat dari Raja Serangga, tetapi juga merupakan gerakan yang dilakukan oleh banyak murid dari suku Serangga pada saat yang bersamaan. Aku akan memenuhi keinginan kematianmu. Li Qiye tidak mundur melawan tangan raksasa yang menabrak Raja Serangga itu. Sebaliknya, dia menghadapinya dengan kekuatan penuh. Teknik 1000 tangan muncul saat dunia besar diangkat oleh mereka. Pada detik ini, seluruh tangan tiba-tiba berubah menjadi sepasang tangan saat digunakan hingga titik terkuatnya. Pada saat ini, kekuatan sepasang tangan ini dapat menghancurkan bumi dan menghancurkan bintang-bintang. Bang! Dengan suara keras, tangan mereka menyerang dengan keras. Kedua belah pihak harus mundur beberapa langkah saat kaki mereka menancap jauh ke dalam tanah. Setelah melihat serangan frontal dari kedua pihak saat mereka berdua mundur, para ahli hantu itu tersentak, apakah anak nakal ini benar-benar hanya memiliki kekuatan penguasa surgawi? Budidaya Raja Serangga berada di alam penguasa surgawi dan, saat ini, dengan banyak murid yang berwujud raksasa, semua energi dan kekuatan darah murid menjadi miliknya. Namun demikian, Raja Serangga hanya berhasil bertarung secara seimbang dengan Li Qiye.
Betapa menantangnya hal ini. Retakan. Tangan raksasa Raja Serangga itu hancur berkeping-keping setelah dipanggil dengan Li Qiye. Saat potongan-potongan ini berjatuhan, orang-orang akhirnya melihat serangga yang terbuat dari perunggu itu hancur berkeping-keping. Artinya, dengan satu pukulan itu, banyak murid serangga yang dikirimkan. Namun, kemungkinan terburuk belum terjadi. Dari tubuh serangga ini keluarlah larva kecil dengan warna perunggu redup. Larva kecil ini merangkak keluar dari mayat dan langsung berkumpul kembali membentuk tangan baru. Mayat dan mayat rusak yang jatuh ke tanah tampak seperti serpihan kulit. Pemandangan ini membuat takut mereka yang belum pernah melihat serangga ini beraksi sebelumnya. Mereka jelas telah dihilangkan, namun serangga baru masih merangkak keluar dari mayat mereka. Suku hantu yang menakutkan. Rumor mengatakan bahwa setiap murid suku serangga karapas perunggu semuanya memiliki 3 nyawa. Mungkinkah rumor ini benar? Seseorang gemetar dan bertanya setelah melihat pemandangan ini. Siapapun pasti merasakan sensasi meneror saat menghadapi lawan seperti itu. Betapa jahatnya bisa terlahir kembali dari mayatnya sendiri. Manusia junior, aku tidak bisa dibunuh. Saya mendapat perlindungan dari murid-murid saya dan Anda tidak akan pernah bisa membunuh kami semua. Raja Serangga dengan dingin berteriak, sekarang, saatnya kamu mati. Dengan suara gemuruh yang besar, tubuh raksasanya tiba-tiba menjadi sebuah gunung besar yang membawa beban yang sangat kuat dan kekuatan agung yang turun ke atas Li Qiye. Gunung sebesar itu lebih dari cukup untuk meratakannya menjadi pasta daging. Transformasi mendadak ini mengejutkan penonton. Teknik suku serangga ini sangat aneh. Benarkah? Li Qiye tetap diam tanpa memasukkan mata pada gunung besar yang runtuh dengan kecepatan yang luar biasa. Memperbaiki. Pada saat ini, sebuah kunci raksasa muncul dari tubuhnya saat hukum universal api halus yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya. Dalam sekejap mata, 9 matahari terbit dari belakang punggungnya seperti 9 matahari yang tersegel, dan rantai raksasa yang terbuat dari hukum yang menahan mereka keluar. Ledakan. 9 matahari tiba-tiba meledak. Lokasi di mana Li Qiye berdiri telah berubah menjadi lautan api. Sinar matahari halus yang tak berujung membakar langit dan semua ciptaan. Tidak, jeritan bergema saat sinar matahari halus yang tak berujung ini meliputi gunung raksasa. Gunung besar itu terbakar menjadi partikel pasir yang tak terhitung banyaknya saat jatuh dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan Li Qiye. Di bawah api halus 9 matahari mengunci surga, bahkan serangga yang dilindungi dengan karapas perunggunya pun dihilangkan. Larva kecil merangkak keluar dari mayat yang terbakar, tapi mereka juga terbakar sebelum bisa melarikan diri. Berdengung, banyak serangga kuat yang tidak dibunuh oleh api ini dan berhasil melarikan diri ke 4 penjuru seperti lebah yang menyebar tanpa sarang. Namun, di dalam sinar matahari halus yang tak ada habisnya, rantai setipis sutra yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan langsung menembus serangga-serangga ini, membunuh setiap serangga yang melarikan diri satu per satu. Exit. Semburan api yang deras tiba-tiba mengeluarkan hukum universal dalam bentuk rantai ilahi ke lautan api. Ah! Jeritan tersedot keluar. Serangga karapas perunggu seukuran kepalan tangan dengan kulit yang bersinar ditembus, dan rantai hukum langsung membakar tubuhnya. Nona muda, selamatkan aku. Raja Serangga berteriak minta tolong. Serangga ini adalah rajanya dan ia ingin menggunakan budidayanya yang kuat untuk menahan sinar matahari yang halus untuk sesaat di mana ia kemudian akan mendekati Li Qiye dan memberikan pukulan fatal. Namun, kemungkinan itu tidak pernah ada. Serangga itu tertusuk oleh rantai dewa dalam sekejap dan tubuhnya terbakar. Ak! Raja Serangga berteriak sedih. Pada saat ini, ia merasakan esensi kehidupannya mencair karena ia benar-benar merasakan ketakutan. Sangat sulit untuk membunuh suku serangga karapas perunggu karena mereka dapat berpindah tubuh. Tapi sekarang, karena tubuhnya tertusuk oleh rantai dewa, dia tidak bisa keluar. Rantai yang menembus tubuhnya dengan cepat membakar kekuatan hidup serangga tersebut saat ia berjuang di ambang kematian. Li Qiye, hentikan seranganmu. Phoenix Maiden berteriak setelah melihat adegan ini dan terus menyerang. Dengan suara memekik, seekor burung Phoenix melebarkan sayapnya dan menutupi 9 langit, lalu ia terbang menuju lautan api untuk menyerang Li Qiye. Kamu tidak akan melakukannya. Suara Li Qiye terdengar dari dalam lautan api. Dengan gemuruh yang menembus langit dan bumi, Kunpeng primordial raksasa meluncur keluar dari lautan api.
Ia membubung tinggi di langit saat sayapnya mampu menamparkan bintang-bintang, dengan tebasan seolah-olah itu berasal dari pedang dewa. Sayap-sayap ini memotong burung Phoenix yang berapi-api. Ini bukan pertama kalinya keduanya saling bertukar pukulan. Phoenix api milik gadis itu bukanlah tandingan kunpeng primordial milik Li Qiye. Ledakan. Phoenix api itu terhempas oleh sayap raksasa kunpeng dan menghilang, meninggalkan Phoenix Maiden yang terlempar jauh ke asing sambil anomali darah. Li Qiye tidak berhenti di situ saja. Kunpeng mengeluarkan raungan panjang dan, dengan kecepatan yang tak tertandingi, ia mengejar Phoenix Maiden yang terluka. Cakarnya mengoyak dunia dan sekali lagi tertutup gadis itu. Gadis itu ketakutan karena dia tidak bisa lepas dari cakar ini dengan kecepatannya. Saat hidupnya tergantung pada seutas benang, auman naga tiba-tiba muncul. Cakar naga dengan cepat berlari ke depan dan meraih gadis itu tepat di bawah cakar Kunpeng. Orang yang tiba-tiba bergabung adalah Long Zuntian. Dia bergerak dengan kecepatan ekstrim untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Sementara itu, di lautan api, tertidur dan enggan masih terdengar, "Ah!" Raja Serangga Karapas Perunggu dibakar menjadi abu. Dengan itu, lautan api yang menutupi langit menyatu kembali menjadi 9 matahari di belakang Li Qiye. Primordial Kunpeng juga terbang kembali ke Li Qiye dan melayang di atas kepalanya sejenak sebelum perlahan menghilang. Li Qiye menyaksikan Phoenix Maiden diselamatkan oleh Long Zuntian, tapi dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Dia perlahan berjalan ke depan saat abu beterbangan di langit, abu dari serangga karapas perunggu yang tak terhitung jumlahnya. "Jadi kamu akhirnya ingin mengambil tindakan?" Li Qiye bertanya dan menatap Long Zuntian sambil tersenyum. Li Qiye tidak peduli pada penguasa biasa atau bahkan Raja Langit biasa, namun sikapnya saat ini menunjukkan bahwa ia relatif menghormati Long Zuntian. Tentu saja, Long Zuntian bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Raja Surgawi biasa. Meskipun budidayanya terhenti di alam Raja Surgawi, dia juga merupakan sein fisik yang telah mencapai kesempurnaan. Balas Long Zuntian menatap Li Qiye saat semangatnya melonjak seiring dengan energi darahnya. Semua cincin di sekelilingnya mengembang saat mereka menuangkan esensi primordial yang membenamkannya ke dalam. Seolah-olah cincin ini membuka dunia baru bagi Long Zuntian. Hanya dalam sepersekian detik, dia memancarkan aura menakutkan seperti naga yang terbangun. Dia ingat, tapi orang-orang bisa mendengar auman naga yang sesekali terdengar, menyebabkan mereka terkejut. Setelah itu, saat energi darahnya keluar, gelombang cahaya Buddha mulai keluar dari tubuhnya seolah-olah dia adalah Buddha suci yang dilindungi oleh naga raksasa. Saat ketika keinginannya untuk berbunyi menjadi nyata, dia tiba-tiba menjadi lebih muda 20 beberapa tahun dan memiliki gaya bersemangat yang mampu berjalan dengan bangga di seluruh dunia Yin. Dia telah kembali ke usia yang lebih muda. Fisik suci yang sempurna selain menjadi Raja Surgawi yang menentang surga. Banyak yang terjadi melihat aura mengerikan Long Zuntian. Belum lagi penguasaan dan raja yang sepele, bahkan nenek moyang dari negara besar pun harus berhati-hati. Seorang jenius tertinggi seperti dia, dengan kekuatan Raja Surgawi beserta fisiknya, pasti bisa membunuh semua Raja Surgawi. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan virtues Paragon yang biasa. Paragon jenius dari seluruh generasi. Sayang sekali, melihat gaya bangga Long Zuntian yang bisa menguasai dunia ini, para leluhur yang bersembunyi di kegelapan meratap dengan penyesalan. Jika dia tidak dilahirkan di era Dao yang sulit, maka hari ini, dia akan menjulang di atas banyak leluhur kekuatan besar dan bahkan mungkin telah menjadi eksistensi tingkat master legendaris. Sayangnya, kelahirannya tidak tepat waktu dan life reduction meninggalkan luka fatal, berhenti mencapai puncak. Fisik suci berlian. Melihat naga raksasa yang melindungi Buddha suci membuat Li Qiye menyelam sambil berkata, agak menarik. Diamond Sein fisik yang telah selesai dengan sempurna dapat menghentikan serangan dari senjata seorang kaisar. Saya ingin mencobanya. 1. Kata berlian di sini memiliki banyak arti, tetapi berlian itu bagus karena ia juga memiliki sifat fisik yang tidak dapat dihancurkan. Berikut artinya, Vajra, pengiring prajurit Buddha, berlian, logam keras. Saya juga berpikir untuk menggunakan Vajra, tetapi Vajra lebih umum digunakan sebagai senjata petir dari mitologi Sansekerta. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya dapat menghentikan serangan dari senjata kaisar yang digunakan oleh leluhur,
Tetapi jika itu adalah Raja Surgawi yang memegang senjata tersebut, maka saya yakin sein fisik saya dapat menghentikan. Dengan semangat yang besar, Long Zuntian berbicara dengan penuh percaya diri. Sikapnya yang angkuh membuatnya semakin menarik. Pernyataannya menyebabkan orang lain menarik napas dalam-dalam. Senjata kaisar adalah barang yang tidak ada duanya. Raja Surgawi dengan senjata seorang kaisar mungkin tidak bisa membunuh paragon berbudi luhur, tetapi jika paragon berbudi luhur ini tidak memiliki salah satu senjatanya sendiri, maka dia harus sedikit berhati-hati. Senjata seorang kaisar bukanlah mainan, jadi satu kesalahan saja akan mengakibatkan kerugian besar. Semua orang mempercayai kata-katanya tanpa keraguan. Dia adalah seorang jenius tertinggi dari generasi sebelumnya, dan rekornya yang termasyhur telah membuktikan kekuatannya. Bagus, aku suka mendengar kata-kata ini karena hal favoritku adalah menguji batas fisik. Li Qiye tersenyum dan berkata sambil melihat Diamond Sein fisik milik Long Zuntian, bagaimana kalau kita bertemu secara fisik kita? Apapun yang kamu mau, Long Zuntian menjawab dengan percaya diri. Dia percaya diri dalam pertarungan melawan immortal fisik penyelesaian kecil yang legendaris dengan Sein fisik penyelesaiannya yang agung. Sayangnya, dia belum pernah melihatnya sejak dia memulai jalur daunnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Menatap Li Qiye menjadi serius. Dadanya mengeluarkan gelombang cahaya seterang ledakan matahari sementara ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar 2 kali. Long Zuntian tercengang. Cahaya ilahi Buddha mengelilingi tubuhnya. Pada detik ini, dia mengerahkan Diamond Sein fisik secara maksimal. Pada saat ini, keduanya mengambil tindakan dan saling melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan Long Zuntian sangat cepat saat dia memanfaatkan budidaya Raja Langitnya hingga batasnya. Li Qiye bahkan lebih cepat dan dia mendekat hanya dalam sekejap. Kecepatan mereka terlalu cepat. Belum lagi ahli lainnya yang tidak bisa melihat apapun, bahkan nenek moyang pun tidak bisa memahami percepatan sepersekian detik ini. Ledakan. Keduanya menginspirasi, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Seolah-olah dunia telah meledak. Cahaya yang menyilaukan menjangkau langit sejauh beberapa mil. Satu pukulannya sepertinya telah menghancurkan puluhan matahari, menciptakan pemandangan yang mempesona. Setelah cahaya yang menyilaukan ini menghilang, semua orang melihat Li Qiye dan Long Zuntian dalam posisi buntu. Keduanya tidak terluka saat mereka saling menatap seperti 2 ekor lembu jantan di arena. Engkol retak. Pada saat ini, struktur spasial pecah seperti kaca dan lubang hitam yang menakutkan muncul. Karena kilatan cahaya yang menyilaukan sebelumnya, nenek moyang dari kekuatan besar tidak bisa melihat momen tabrakan antara Li Qiye dan Long Zuntian, sehingga mereka melewatkan pemandangan yang bagus. Namun, setelah melihat ruang yang pecah, semua orang mengerti bahwa pukulan sebelumnya dari keduanya sangat menakutkan. Gelombang selanjutnya akan melampaui kita. Long Zuntian dengan lembut menghela nafas dan berkata sambil menarik sikap bangganya. Rupanya dia menjadi puluhan tahun lebih tua lagi. Dia kemudian mengeluh sekali lagi, saya sudah tua, dunia ini milik generasi muda. Kata-katanya membuat banyak orang merasa sedih. Mungkinkah Long Zuntian kalah? Jika ini masalahnya, maka itu sungguh aneh. Li Qiye dengan tenang berkata, sudah meratapi sebelum hasilnya berakhir, bukankah itu terlalu dini? Banyak yang menjadi hidup kembali. Sebelumnya, mereka mengira Long Zuntian telah kalah, namun tampaknya tidak demikian. Long Zuntian berjanji dan berkata, tidak, saya sekarang sudah tua dan tidak lagi memiliki keberanian dan keberanian sejak masa muda saya. Dia kemudian melanjutkan sambil menatap Li Qiye, kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi saingan utama di Zuo. Pikiran orang-orang bergetar setelah mendengar ini. Long Zuntian adalah mentor Dao di Zuo, namun dia mengakui kemampuan Li Qiye. Bisa dibayangkan betapa dia menantang surga. Li Qiye sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan di Zuo. Namun Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menanggapi evaluasi Long Zuntian. Pada titik ini, Long Zuntian kembali ke sisi Phoenix Maiden dan berkata dengan nada serius, Nona muda, belum terlambat jika Anda ingin pergi sekarang. Aku akan mengantarmu keluar. Kata-katanya yang tiba-tiba membuat hati gadis itu tenggelam. Dia bertanya, apa yang senior ingin katakan? Long Zuntian tidak memandangnya melainkan menatap tajam ke arah Li Qiye dan berkata, saya sudah tua dan ingin hidup dalam format
Saya khawatir saya tidak dapat lagi membantu keponakan berbudi luhur di Zuo. Tapi sebelum pergi, aku bisa mengantarmu dengan selamat pergi dari sini. Long Zuntian sangat berhati-hati terhadap Li Qiye. Setelah pertukaran itu, dia segera mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang menakutkan karena dia tidak dapat membedakan fisik apa yang dimiliki Li Qiye. Mundurnya Long Zuntian menyebabkan gadis itu mengubah ekspresi. Dia dengan cepat mencoba mempertahankannya. Senior Long terlalu rendah hati, kamu adalah seorang jenius tertinggi dalam satu generasi. Long Zuntian buru-buru menyela dan berkata, Nona muda, kamu harus pergi. Sikapnya membingungkan banyak orang. Pemenangnya belum memutuskan antara dia dan Li Qiye. Banyak yang lebih optimis terhadapnya dan merasa bahwa dia pasti akan mengalahkan Li Qiye. Namun kini, Long Zuntian memilih mundur. Dia tidak lagi menunjukkan sikap bangga seperti biasanya, membuat semua orang merasa ada yang tidak beres. Tidak ada yang mengira dia takut pada Li Qiye. Di masa lalu, dia bahkan langsung menolak tahta tulang segudang. Orang yang sombong seperti Long Zuntian tidak akan takut pada Li Qiye. Selain itu, ia memiliki keuntungan besar karena memiliki tingkat pemikiran yang lebih tinggi dibandingkan Li Qiye. Namun, yang mengejutkan orang lain, dia tetap ingin mundur. Ini sama saja dengan menurunkan gengsinya sendiri dan menodai reputasinya yang termasyhur. Mengapa dia bertekad untuk pergi meskipun reputasinya rusak? Tidak ada yang mengerti alasannya, bahkan Phoenix Maiden pun tidak. Dia adalah mentor Dao di Zuo dan dia tahu bahwa dia tidak takut pada siapapun, tetapi sekarang dia ingin pergi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kepalanya sebagai jawaban, Senior Long, jika kamu ingin pergi, maka aku tidak akan menahanmu, tetapi aku tidak akan mundur. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia ini, saya tidak akan membiarkan rencana umat manusia menghasilkan hasil. Aku tidak akan membiarkan Li Qiye membantai anak-anak kita bukan hanya karena aku berasal dari tahta tulang segudang, tapi juga demi ras hantu. Long Zuntian menenangkan saat dia mendengarkan kata-kata lurusnya. Dia mengerti apa yang dia coba lakukan. Dia menghela napas saat menjawab dan kembali ke kalimat yang sama, saya sudah tua. Ini adalah dunia anak muda sekarang. Keberanian yang mengagumkan. Tidak ada yang tahu apa yang dia sesali, apakah itu keberaniannya atau sesuatu yang lain. Dia kemudian meninggalkan kata-kata terakhirnya, hati-hati, Nona muda. Dia kemudian terbang menjauh dan menghilang ke lanskap kota dalam sekejap. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka menyaksikannya terbang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mengerti mengapa dia pergi. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari Li Qiye sehingga dia tidak bisa takut padanya. Lalu apa alasan dia pergi? Semua orang bingung dengan logikanya, termasuk gadis itu. Faktanya, hal itu hanya merupakan pemikiran mendadak, sehingga dia tidak lagi merasa optimis terhadap Di Zuo. Dia adalah talenta yang tiada taranya di generasinya sendiri. Ketika dia masih muda, dia tidak lebih lemah dari Di Zuo atau Tian Lunhui. Dia setuju untuk meninggalkan lapangannya untuk membantu Di Zuo karena dia menghargai bakat Di Zuo. Melihat kepercayaan diri Di Zuo mengingatkannya pada masa lalunya. Dia menyesali kenyataan bahwa dia dilahirkan pada era Dao sulit di mana seseorang tidak bisa menjadi kaisar abadi, jadi dia menaruh harapannya pada Di Zuo. Saat menghadapi lawan seperti Tian Lunhui atau Chan Yang, dia percaya bahwa Di Zuo akan keluar sebagai pemenang hingga dia mencapai tahta kekuasaan. Namun hari ini, kepercayaannya terguncang, terutama setelah satu pukulannya terhadap Li Qiye. Dia segera memahami satu hal, Li Qiye lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Meskipun dia tidak bisa membedakan fisik Li Qiye pada saat itu, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu lebih dari sekadar immortal fisik sederhana. Dia merasakan ilusi seolah-olah Li Qiye memiliki dua fisik abadi, tetapi siapapun yang memiliki akal sehat tahu bahwa ini tidak mungkin. Meskipun demikian, intuisi yang luar biasa ini tertanam kuat dalam ingatan. Bagaimana jika Li Qiye memiliki dua fisik abadi? Long Zuntian tidak berani memikirkan hal ini lagi. Li Qiye sudah cukup menantang surga hingga dia bisa bersaing dengan salah satu dari tiga pahlawan tersebut. Namun, bagaimana jika kartu asnya bukanlah 9 bintang dan 10 istana, bukan prestasi hukum yang tak terkalahkan, melainkan sesuatu yang lain. Misalnya, hal mustahil seperti satu tubuh dengan dua fisik abadi.
Dia mulai percaya bahwa ini adalah penjelasan yang paling masuk akal, dan dia tahu bahwa Di Zuo akan menderita kekalahan telak, sehingga mengakibatkan dia mundur. Dia tidak ingin melihat momen kekalahan telak Di Zuo. Setelah dia pergi, Li Qiye menatap lurus ke arah Phoenix Maiden dan berkata, "Sekarang, siapa lagi yang bersedia bertarung denganmu? Bahkan jika aku sendirian, aku tidak akan mundur atau berkompromi." Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan sikap mengancam, "Bahkan jika kekuatanku sendiri tidak signifikan, aku akan tetap berdiri di hadapanmu untuk menghentikan rencana jahatmu agar tidak memperluas kerentanannya terhadap ras hantu. Jika kematianku dapat membangunkan ras hantu, maka kematianku adalah harga murah yang harus dibayar." Gadis itu berbicara dengan paksa. Dia perlahan mengucapkan setiap kata dengan sikap heroik yang disukai banyak orang. Dia berbicara seolah-olah Li Qiye adalah iblis yang tidak dapat diampuni dan penuh dosa, dan tindakannya saat ini mendapat kekaguman dan dukungan dari banyak penonton. Li Qiye menggelengkan kepalanya sambil melihat penampilan yang berkeinginan dan sambil tersenyum berkata, "Sejujurnya, aku sedikit mengagumi keberanianmu. Anda tahu bahwa itu tidak mungkin namun Anda tetap mencobanya. Sungguh luar biasa. Bagi ras hantu, hidupku bukanlah apa-apa." Gadis itu dengan bangga menyatakan, "Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja." Li Qiye memotongnya dan berkata, "Ya, saya tahu, saya adalah penjahat paling keji. Entah itu untuk Di Zuo atau ras hantu, aku akan memberikan kematian yang berarti." Gadis itu menyaksikan Li Qiye mendekat. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melarikan diri sebelum berbicara dengan datar, "Saya tahu kamu sangat kuat, tetapi saya akan tetap mencoba meskipun saya lemah. Biarkan kebangkitan ras hantu dimulai dariku." Banyak pemburu hantu menyaksikan pemandangan ini. Begitu Li Qiye semakin dekat, banyak orang yang tidak mau mengambil langkah maju. Seorang menakutkan hantu dengan darahnya yang mendidih berteriak dengan emosi, "Li! Jika kamu ingin menyentuh bahkan sehelai rambut gadis itu, kamu harus berjalan melewati mayat kami terlebih dahulu. Murid ras hantu tidak akan membiarkanmu membunuh sesukamu." Banyak raja kerajaan dan ketua sekte tergerak dan ingin bekerja sama untuk membunuh Li Qiye. Pada titik ini, dua pria tiba-tiba turun dari langit dan pergi ke depan gadis itu untuk melindunginya. Energi darah mereka seperti tsunami ilahi, jauh lebih kuat daripada kelompok pembudidaya hantu yang baru berada di depannya. Meskipun para master sekte dan raja kerajaan tergerak, tak satu pun dari mereka, pada saat ini, ingin keluar. Di sisi lain, para peserta muda berkumpul di sisinya. Pria kedua dari langit ini, dengan energinya yang melonjak, seperti dua dewa sejati muda. Mereka adalah anak suci bulan sabit Titanic dan anak jahat serangga hantu. Meskipun sosok anak suci itu rendah hati, dengan energi darahnya yang dimuntahkan, dia tampak luar biasa tinggi dan kuat. Kita semua bertanggung jawab atas naik turunnya ras hantu. Sebagai seorang laki-laki, bagaimana kita bisa membiarkan gadis lemah mengambil alih barisan depan? Saint Child berbicara dengan penuh gravitasi, "Li Qiye, jangan berpikir bahwa kamu dapat menunjukkan kebrutalanmu di sini." Li Qiye menatap Saint Child dan Evil Child dan tertawa, "Oh, kalian berdua masih belum pergi. Apakah tanah suci bulan sabit Titanic dan silsilah Raja Serangga ingin mengingkari kesepakatan?" Kedua garis keturunan kekuasaan ini masih belum pergi, mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya, ingin mendorong Li Qiye menuju kematian. Namun karena kesepakatan tersebut, garis keturunan tersebut belum bergerak. Kesepakatan itu adalah satu hal. Anak jahat tersenyum dengan warna gelap dan melanjutkan, "Kami tidak akan menyentuh harta karun di tempat ini dan dapat pergi kapan saja. Namun, jika ada yang ingin membunuh murid hantu dan benih hantu, maka saya, sebagai anggota ras hantu, dan silsilah Raja Serangga, sebagai kekuatan besar ras hantu, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi ras hantu, keamanan." Titanic Crescent Saint Child juga berbicara dengan cara yang menakjubkan, "Tanah suci Titanic Crescent kami juga tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ras hantu." Divine Spark Phoenix Maiden adalah seorang wanita dengan hati yang heroik. Dia bahkan tidak diterima untuk menyerahkan dirinya demi ras hantu. "Orang-orang seperti kita harus berkontribusi pada lomba hantu. Bagi saya, kehormatan diri sendiri adalah masalah sepele, kesejahteraan ras hantu adalah masalah yang jauh lebih besar."
Li Qiye, kamu ingin menyakiti murid hantu. Meskipun kita sudah sepakat, lalu bagaimana jika aku kehilangan kehormatanku karena ras hantu? Demi keselamatan ras hantu, saya tidak akan meninggalkan tempat ini dan mengizinkan Anda membantai lebih banyak murid hantu. Aku akan menghentikan kebrutalanmu. Sein Child melanjutkan dengan tegas, bisa dibilang aku telah mengingkari janjiku, dan dunia bisa mengutukku karena membatalkan kesepakatan. Saya bersedia menanggung keburukan abadi ini untuk membunuh Anda hari ini untuk menyingkirkan ras hantu dari kejahatan Anda dan mengembalikan kedamaian. Retorika Sein Child yang big dan benar cukup mengharukan. Penampilannya dalam melindungi suku hantu di atas semuanya menggugah banyak pembudidaya hantu, terutama yang lebih muda. Kami akan mendukung anak suci bulan sabit Titanic dan anak jahat serangga hantu. Jika itu demi kepentingan ras hantu, lalu bagaimana jika kita mati? Seorang yang berdekatan dengan hantu segera berteriak, kami tidak akan membiarkan rencana umat manusia berhasil. Seorang raja kerajaan menyulut api, ya, kami dari ras hantu tidak bisa sujud di hadapan orang jahat. Ketua sekte lain tahu apa yang harus dikatakan, kami dari ras hantu hanya menepati janji kami dengan orang-orang terhormat, tidak perlu melakukan hal itu terhadap orang yang kejam. Kesepakatan ini juga merupakan bagian dari rencana jahat Li Qiye. Karena berbahaya bagi ras hantu, itu harus dibatalkan. Ya, tindak lanjut perjanjian dengan orang kasar ini hanya akan merugikan ras hantu. Hanya dalam waktu singkat, banyak sekali hantu yang setuju dengan sentimen ini dan dengan cepat berbicara, jika perjanjian tersebut adalah konspirasi melawan ras hantu, maka perjanjian tersebut akan segera dibatalkan. Tentu saja, banyak negara besar dengan senang hati menyetujui perkembangan baru ini. Siapa yang rela melepaskan kekayaan besar di dalam kolam? Hal ini bahkan lebih berlaku lagi bagi garis keturunan-keturunan, mereka yakin akan kemampuan mereka untuk merebutnya, terutama silsilah Raja Serangga. Keributan terjadi ketika perjanjian antara anak suci dan anak jahat dengan Li Qiye dibatalkan. Oleh karena itu, Tanah Suci dan garis keturunan serangga merupakan penerima manfaat terbesar. Lan Yunzu hanya menghela nafas setelah melihat ini. Rencana Phoenix Maiden akhirnya berhasil. Namun, Li Qiye tidak peduli. Baginya, taruhan itu hanya untuk bersenang-senang. Jika ras hantu ingin mendekatinya, maka dia akan dengan senang hati menamparkan mereka beberapa kali. Dia tidak peduli apakah dia menghadapi seluruh ras hantu atau tidak. Faktanya, melawan seluruh ras adalah jalan yang harus diambil oleh setiap kaisar abadi. Misalnya, jika seorang manusia jenius ingin menjadi kaisar abadi, pada menit-menit kompetisi terakhir, ras lain akan mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan mereka. Ras lain akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mendukung kejeniusan mereka sehingga ras mereka dapat memiliki kaisar abadi. Jika seseorang tidak bertekad untuk menghadapi seluruh dunia, maka jangan pernah bermimpi untuk menjadi kaisar abadi. Kaisar calon tidak hanya membutuhkan bakat dan hati Dao yang kuat, mereka juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi dunia luar. Seseorang menapaki jalan menuju Grand Dao sendirian, menjadi kaisar abadi sudah merupakan hal yang menantang surga, dan ini membutuhkan keberanian yang besar. Menghadapi dunia adalah elemen penting sebelum kenaikan. Li Qiye hanya tertawa melihat ras hantu begitu heboh. Dia memandang mereka dan berkata, baiklah, sebenarnya saya suka perasaan disebut sebagai perencana jahat melawan ras hantu Anda. Saya menunggu di sini sampai kalian semua hantu datang. Jika 100.000 dari kalian datang, maka aku akan membunuh 100.000, jika 1 juta datang, maka saya akan mengakhiri 1 juta. Ayo sekarang, aku ingin melihat kekuatan sebenarnya dari ras hantumu. Dia meraung melawan hantu, saya ingin menginjak-injak mayat Anda saat saya berjalan lebih jauh di sepanjang jalan yang tak terkalahkan. Datang, bahkan jika virtues paragonmu muncul, aku akan tetap membantai mereka. Lan Yunzu memaksakan senyum pada raungan dominan Li Qiye. Dia sudah terbiasa dengan agresivitasnya dan dia tidak memandang siapapun. Para penggarap hantu yang mengkhawatirkan Li Qiye tiba-tiba teringat dan mata mereka terbuka lebar. Para penguasa kerajaan dan ketua sekte yang mendesaknya kepadatan tidak tahu harus berbuat apa. Tanggapan ini berbeda dari ekspektasi mereka. Di bawah tekanan dari seluruh ras hantu, siapapun akan memilih untuk menyetujui atau berkompromi lalu pergi. Ada ratusan kekuatan besar dari ras hantu di sini dan juga banyak keturunan kaisar,
terutama Tanah Suci Bulan Sabit Titanic dan silsilah Raja Serangga yang ingin membunuh Li Qiye. Dalam situasi ini, bahkan seorang ahli dari generasi sebelumnya pun tidak akan mau secara langsung menghadapi dan menyentuh ras hantu, apalagi anak muda. Dengan melakukan itu, mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal di dunia ini. Namun, Li Qiye tidak menyerah atau berkompromi dan, tentu saja, dia tidak melarikan diri. Dia meneriaki seluruh ras hantu dan menyatakan keinginannya untuk membantai mereka semua. Sikap agresif dan tirani ini membuat para hantu tercengang. Bahkan tokoh besar seperti Raja Kerajaan dan Ketua Sekte tidak tahu harus berbuat apa. Menyatakan hal seperti itu di hadapan begitu banyak kekuatan hantu. Orang seperti itu gila atau tidak ada duanya di dunia ini. Namun, Li Qiye bukanlah orang gila dan pastinya juga tidak terpecahkan. Tian Lunhui, yang berdiri di kejauhan, menarik napas dalam-dalam dan berkemah, dia tertawa melawan dunia. Matanya terfokus ketika sensasi mengerikan muncul di jantungnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia memiliki keberanian seperti ini atau tidak. Bisakah dia berteriak dan mendeklarasikan tantangannya melawan seluruh dunia? Bakat, pemahaman, hati dao, keberanian. Semua ini penting untuk menjadi kaisar abadi. Namun, seringkali, keberanian lebih penting dari apapun. Tanpa keberanian, tidak ada peluang untuk memiliki hati dao. Tanpa keberanian, meskipun bakat dan pemahaman memungkinkan seseorang menjadi ahli, mereka tidak dapat mengangkat seseorang ke puncak. Sejak zaman kuno yang panjang, kaisar mana yang tidak membunuh jutaan orang? Kaisar yang tidak mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya di 9 dunia. Saat ini, Tian Lunhui gemetar karena cemas. Dia mulai mendalami tekad dan keberaniannya, dan apakah dia akan mundur dan berkompromi melawan musuh yang lebih kuat dari dirinya. Pada langkah ini, kekuatan musuh tidak lagi penting, ketakutan iblis hati akan menjadi musuh terbesar seseorang seumur hidupnya. Kenyataannya adalah sebagian besar kaisar abadi telah kalah setidaknya sekali dalam hidup mereka. Di usia muda, mereka tersendat menghadapi musuh yang lebih kuat. Namun, ini bukanlah masalah yang patut dipermalukan. Tantangan hanya akan menjadi tantangan jika sulit. Satu-satunya penghinaan adalah tidak memiliki keberanian menghadapi tantangan. Bertarung melawan dunia. Mata Tian Lunhui memancarkan sinar serius, apakah saya berani melakukannya? Seorang jenius tertinggi seperti Tian Lunhui sedang mengalami momen introspeksi. Di sisi lain, terjadi keheningan. Pernyataan Li Qiye diikuti dengan denusan dan cemoohan. Nenek moyang negara-negara besar tidak senang dengan pernyataan arogan Li Qiye, sehingga beberapa dari mereka tiba-tiba ingin membunuh. Nada yang besar sekali. Nenek moyang tidak perlu membunuhmu, kami sudah cukup, kata anak suci bulan sabit Titanic sambil merengut. Dengan mata melotot, energi darah anak suci memenuhi langit saat bumi berguncang maju mundur. Energi di sekitar tubuhnya tampak seperti naga banjir. Bisul besar pada anak jahat serangga hantu menggeliat saat dia berbicara dengan gelap, Li Qiye, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kami cukup untuk membunuhmu, dengan hanya 2 pecundang sepertimu. Li Qiye memandang keduanya dan mencibir. Namun yang aneh adalah anak suci dan anak jahat tidak menjadi marah. Saint Child dengan dingin tersenyum dan menjawab, Li Qiye, memiliki pemahaman yang luar biasa tidak mewakili segalanya. Biarpun kamu bisa mencapai ujung kolam, bukan berarti kamu tak terkalahkan. Li, belum terlambat untuk menyerah pada ras hantu kita. Si anak jahat menambahkan sambil dicampur. Energi darahnya menenggelamkan langit. Serangga Nether King di dalam cetakan di dahi menggeliat dengan penuh semangat seperti monster yang haus darah. Anak suci bulan sabit Titanic tampak baik-baik saja, tetapi anak jahat menyebabkan orang menderita karena serangga di dahi. Keduanya meliputi Li Qiye, satu di depan dan satu lagi di belakang untuk memotong jalan mundurnya. Energi darah mereka yang melonjak mengeluarkan lolong harimau dan serigala, menimbulkan ketakutan pada semua penonton. Keduanya kalah dari Li Qiye dalam kontes kolam, namun tidak ada yang meremehkan kekuatan mereka karena mereka adalah keturunan-keturunan. Mereka lebih kuat dari mayoritas karakter besar dari negara-negara besar. Dengan terdengar tajam, anak suci menyatakan, bekerja sama dan biarkan kami menerimamu. Kami dari ras hantu baik hati dan akan memberikan pengadilan yang adil. Meski mengatakan ini, matanya masih memancarkan sensasi menakutkan dan mematikan. Kamu membantai ras hantu kami,
namun kami masih memberikan jalan keluar, ini adalah tawaran yang paling dermawan dan penuh belas kasihan. Si anak jahat menambahkan dengan senyuman yang tidak menyenangkan. Ketika para penggarap hantu berdiri untuk menyerang Li Qiye, orang pertama yang menyalakan api bukanlah kelompok penguasa kerajaan dan ketua sekte, namun keduanya. Mereka punya dua alasan untuk menyerang Li Qiye. Pertama, mereka memiliki kartu as dan yakin bahwa mereka dapat membunuh Li Qiye dengan kekuatan gabungan. Kedua, mereka ingin Li Qiye menjadi batu loncatan mereka. Evaluasi Long Zuntian terhadap Li Qiye membuat mereka tidak nyaman. Karena Long Zuntian percaya bahwa Li Qiye adalah saingan nomor satu di Zuo, bagaimana jika anak jahat dan anak suci berhasil membunuh Li Qiye? Hal ini tidak hanya akan membangun gengsi baru bagi mereka, tetapi juga akan menghapus pelanggaran mereka sebelumnya. Omong kosong sekali. Datang saja, saya di sini menunggu untuk melihat apa yang bisa kalian berdua lakukan. Li Qiye berkata sambil mengangkat kelopak matanya. Berdengung, kekuatan anak jahat dan anak suci muncul. Pada saat ini, cincin dewa terpancar dari tubuh mereka. Anak suci memiliki 30 cincin dewa dan anak jahat memiliki 31. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, keduanya akan menjadi penguasa agung yang telah selesai. Para pemburu hantu terguncang dengan kekaguman ketika mereka melihat banyaknya cincin di sekitar tubuh mereka. Bersambung.